Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Hidayah Molaf Channel ya dan kisah HMC. Eh, Kali ini kita akan kedatangan seorang tamu ya, seorang wanita cantik yang merupakan seorang mualaf ya, seorang mualaf yang bernama Mbak Friska ya. Oke, ini saya langsung naikin. Selamat sore Mbak Friska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga, Pak. Oke, mungkin saya langsung aja nih Mbak. Saya mau nanya nih, ini mualafnya udah berapa lama ya? Aku alhamdulillah ini udah tahun ketiga ya aku jadi mualaf. Udah tahun ketiga ya, artinya tahun 2018 atau 19 ya? Mualaf ya? Sekitar 19-an deh kalau nggak salah sih aku. 19-an ya, bulan berapa? Udah lupa atau gimana? Pokoknya aku inget itu 4 atau 5 hari udah mau Idul Fitri karena waktu itu aku ingat banget aku ngerasain puasa itu 2 hari. Oke, jadi kok mepet kali ya, artinya waktu itu langsung di hari itu juga syahadat atau ikut suasananya dulu nih, baru selesai Idul Fitri baru syahadat? Enggak, waktu itu pokoknya aku puasa 2 hari, jadi puasa, pokoknya Idul Fitri hari keberapa, itu aku baca syahadat, terus pokoknya aku ingetnya 2 hari aja aku puasa gitu. Ini baca syahadatnya di mana nih? Di masjid atau ada orang yang ke rumah atau gimana? Enggak, waktu itu ya alhamdulillah kebetulan keluarga papa dari keluarga almarhum papaku, om aku ya, kakaknya almarhum papa itu salah satu mungkin bisa dibilang pengurus di Muhammadiyah gitu ya. Waktu itu memang dia semua yang ngurusin, jadi aku baca syahadatnya di Bandung gitu. Oke, jadi untuk pengurusan akte di KUA-nya dia yang ngurusin juga maksudnya? Waktu itu dia cuma minta, inget banget aku si kakak sepupu aku bilang, Fris tolong fotoin KTP kamu katanya, karena nanti sama UA mau diurus katanya. Ya udah aku fotoin KTP aku, terus aku bilang apalagi teh kan karena orang Sunda, enggak udah KTP aja katanya. Terus dia sempat nanya, kamu punya baju muslim nggak? Aku nggak punya baju muslim, aku bilang. Terus ya udah kamu kesini dulu aja, nanti baju muslim mah gampang kata dia gitu. Terus aku pergi ke Bandung, begitu aku sampai di stasiun Bandung, itu aku udah dijemput sama saudara aku, anaknya aku, kakak sepupu aku ya. Terus kita itu langsung ke Sukajadi, ke gedung PCM yang di sebelah rumah sakit RSHS. Nah di situ ya pokoknya keluarga aku ya sama semua pengurus PCM tuh udah nunggu gitu. Oke, kalau boleh tahu nih Mbak, ini kan Mbak Friska nih ya, saya panggil Mbak ya. Mbak Friska ini kan mukanya lebih ke arah Chinese ya, lebih ke arah Oriental gitu. Boleh jelasin silsilah keluarganya nih, background keluarga? Kalau aku lahir di Jakarta. Kalau mamaku memang keturunan Chinese. Chinese dia itu Bangka Belitung. Kalau papa memang Sunda. Campuran? Mama campuran atau murni Chinese? Murni Chinese. Oke, kakek nenek Chinese lah ya. Tapi udah pada domisilinya di Indonesia semua lah gitu ya. Kalau memang ngusut-ngusut ke atas aku juga nggak ngerti lah gitu kan. Ya, sukunya kan Chinese. Kenapa? Sukunya yang Tionghoa kan, bukan dari Cina maksudnya. Tapi memang orang Chinese di Indonesia. Kalau keluarga dari papaku memang Muslim. Oke, gitu. Jadi ayah Sunda, mama Chinese gitu ya? Iya. Oke, jadi ini berapa bersaudara nih Mbak Friska? Kalau aku anak tunggal. Oh, anak tunggal. Jadi ini maksudnya jadi mualaf gimana kan? Artinya bapak Muslim, mama Buddha ya, mama Buddha. Jadi harusnya kan ikut bapak gitu sebagai anak. Biasa kan ikut orang tua yang ayah. Jadi kalau papaku sih orangnya nggak mau memaksakan gitu. Jadi ya gimana sih anak aja gitu kan, kepinginnya dia di mana gitu. Ya tapi yang aku ingat detik terakhirnya tuh sampai detik ini ya terakhir tuh dia tuh ngomong sama keluarga mama, ngomong sama keluarga dia sebelum dia meninggal.
nitip aku dan dia pengen banget aku jadi muslim kata dia ya. Makanya aku pikir ya mungkin itulah salah satu doa dari orang tua gitu kan. Mungkin salah satunya dari situ gitu. Cuman waktu kecil dididik secara apa? Biasa kan dari kecil udah ada kayak didikan ikut sembahyang Oh. yang mana gitu. Karena waktu aku kecil, jadi kan aku lebih deket sama nenek dari mama. Jadi kalau ke vihara gitu ya, ke kelenteng, dia suka ngajak aku gitu. Cuma ya papaku tahu, cuma nggak mau menyalahkan lah gitu. Mungkin nggak mau disangka rasis gitu kan. Jadinya ya dia cuma bilang ya nggak apa-apa, katanya biarpun nanti Friska milih agama siapapun, yang penting Friska ngejalanin gitu doang sih kata dia. Jadi waktu kecil nggak ada disuruh belajar ngaji atau ikut sholat gitu, nggak ada? Dibawa ke masjid nggak? Sempet waktu itu sama almarhum nenek dari papa aku, cuma dia nggak yang namanya kamu harus sholat gini-gini, enggak. Jadi dia cuma bilang, Fris nih sama nenek ditinggalin, katanya mau kenal sama sajadah, katanya belajar sholat ya. Cuma kan karena memang aku masih kecil gitu ya, jadi aku juga nggak ngerti apa yang harus aku lakuin, jadi ya udah aja gitu, cuma ikut-ikutan aja gitu. Jadi bacanya juga nggak ngerti gitu apa yang harus dibaca, jadi ya udahlah cuma ngikut aja gitu. Jadi kalau artinya ini orang tua, artinya kan kalau menikah tuh papa mama harusnya secara Islam dong baru bisa nikah, kan nggak mungkin beda agama boleh nikah. Dulu memang aku dan aku juga sempat ketemu buku nikah mereka gitu ya. Cuma mungkin setelah pisah mungkin setelah pisah ya mamaku kembali ke agamanya gitu ya. Aku juga kan waktu kecil nggak gitu paham ya masih Pak ya nggak gitu paham gitu. Pokoknya aku pernah ketemu buku nikah mereka. Terus pas aku jadi mualaf sekitar 2 tahun, mamaku telepon ke aku, kenapa Ma? Terus dia bilang, Mama besok mau baca syahadat. Ya aku ya seneng sih gitu sebagai anak ya alhamdulillah gitu, tanpa harus aku paksa gitu dia jadi mualaf. Ya alhamdulillah sekarang mamaku juga udah jadi mualaf juga gitu. Oke, sorry saya mau nanya nih ya. Kalau keberatan mungkin di skip aja nggak apa-apa. Artinya nih tadi lu cerita orang tua ini ya pisah ya waktu lu kecil. Umur berapa nih maksudnya waktu pisah nih? Aku itu waktu itu kelas 5 SD. Kelas 5 SD artinya itu sekitar 11-12 tahun lah ya. Umur 11 gitu. Sekitar. Artinya waktu pisah ikut siapa nih? Ikut papa atau ikut mama atau ikut nenek jadinya? Ikut mama. Aku waktu pisah ikut mama. Kan mamaku sama nenekku ya sama orang tuanya si mama kan tinggal bareng gitu. Jadi aku ikut mama gitu. Oh, oke. Jadi waktu pisah karena ikut mama jadinya kepengaruh lebih banyak ke pihak mama lah ya. Iya, mungkin. Oke, jadi waktu itu di agama sebelumnya ya, artinya sebelumnya nih bisa dibilang nggak murni Buddha ya, kelenteng, artinya Konghucu juga ya, lebih ke arah sembahyang Tutikong, Kuankong gitu kan, sembahyang Dewa Langit, Dewa Tanah, sama paling almarhum keluarga yang di dalam rumah kan. Oke, jadi tinggal sama nenek. Jadi nenek apa nggak komplain nih tiba-tiba kamu berubah jadi Muslim? Kan nenekku udah meninggal. Oh, nenek meninggal ya. Ya kalau biarpun dia masih hidup juga, dia sih nggak yang namanya kamu harus Buddha, enggak gitu. Kalau memang kayak tante aku ya dari mama dari AI lah gitu, ya memang dia yang memang kelihatan banget nggak sukanya gitu kan. Ya cuma ya aku mikir ya udahlah. Gitu karena kan mereka murni Chinese ya, dari pihak mama ini rata-rata murni Chinese atau ada kawin campur juga? Kalau dari keluarga mama, mereka itu semua rata-rata nikah sama Chinese gitu. Jadi yang merasa nikah sama Muslim itu pasti agak sedikit dipinggirin lah gitu. Ya ngerti lah, dikucilkan sedikit lah. Oke, itu mereka di Jakarta juga atau di Bangka? Keluarga mamaku semuanya udah di Jakarta semua. Udah di Jakarta ya, oke. Jadi boleh jelasin nggak nih kok bisa tiba-tiba setelah istilahnya kan nggak bergaul nih sama Muslim, kok tiba-tiba bisa jadi mualaf gitu? Kalau aku sih jujur aja, kalau untuk pergaulanku sendiri sebenarnya lebih banyak orang Muslim gitu. Cuma
mereka tuh yang ya udah gitu nggak ngajakin gitu, cuma yang memang kadang-kadang ya namanya mungkin pergaulan ya, jadi suka ke bawah-bawah gitu kan. Cuma aku masih belum ada rasa aku pengen jadi muslimah, belum ada rasa ke situ jujur aja. Masih ya Ini sekolah lu biasa lah sekolah bergaul. apa? Sekolah Muslim? Sekolah Muslim atau Enggak, sekolah swasta sekolah yang biasa, swasta biasa. kawan lebih banyak agama apa? Ya mungkin 70-30 kali ya, 70% muslim ya, mayoritas orang Indonesia sih sebenarnya. Oh, lebih banyak Muslimnya ya. Mm-mm. Ya, ya biasa biasa pengaruhnya di situ gitu. Kalau kawan sekolah swasta yang lebih banyak Chinese kan kita bilang jarang ya. Kayak saya sekolah saya juga yang waktu saya SMA yang Muslim nol, kelas saya nol. Satu sekolah saya yang seangkatan sama saya pun nggak ada nol. Jadi kadang-kadang Iya. berpengaruh kan gitu. Artinya kalau Mbak Friska Muslim ya, ada 70% Mm-mm. Muslim ya di situ. Termasuk Mm-mm. mungkin teman-teman baik Mbak Friska juga Muslim lah ya. Iya, jadi teman main aku juga yang Chinese itu cuma beberapa orang doang, selebihnya muslim semua. Oke, oke. Itu artinya dari itu, ya habis itu gimana lagi nih? Pengalamannya kok bisa sampai Islam? Oke, langsung ke pengalaman aja nggak apa-apa ya? Ya terserah, terserah. Gimana enak. Jadi kan gini, aku punya ibu angkat di Cikarang. Waktu itu kan aku pernah nikah, jadi rumah tanggaku tuh udah ibaratnya udah apa ya, udah nggak jelas lah gitu, udah goyang. Terus aku cerita sama ibu angkat aku, tiba-tiba dia ngasih aku selembar kertas. Dia manggil aku kan Cici, Cici nih kalau lagi kesel, lagi sedih, katanya pokoknya lagi ngerasa nggak nyaman, katanya baca ini loh. Aku langsung bilang, Bu, ini kan surat Al-Fatihah. Iya nggak apa-apa, kata dia. Aku bilang gini, beneran Bu, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi setiap kali aku ngerasa gelisah gitu kan, ngerasa pokoknya nggak enak hati tuh aku pasti baca itu. Setiap kali ngerasa nggak nyaman baca itu, ngerasa sedih baca itu. Pokoknya setiap apapun yang aku rasain aku baca itu gitu. Sampai aku tuh ngerasa di dalam hati kayak ada rasa pengen masuk muslim, cuma aku masih mikir ini mah cuma paling emosi sesaat gitu kan, cuma kemauan sesaat gitu ya. Tapi semakin aku bilang enggak, semakin kuat. Sampai aku kan lihat ibu angkatku ini pakai saja mukena waktu itu mau sholat maghrib. Aku bilang kok pengen banget pakai benda itu gitu ya. Apa sih Priska gitu kan, jangan jadi orang gak jelas deh gitu kan dalam hati. Tapi tuh ngelihatnya kok orang sholat itu kok tenang ya gitu kan, kayak nggak ada beban gitu, kayaknya nyantai banget. Bukannya nyantai sih, maksudnya nyaman lah gitu ngelihatnya. Terus nggak tahu gimana jalan ceritanya, pengen banget punya mukena. Aku bilang apa sih gitu kan, orang itu buat sholat kok malah pengen banget punya gitu kan, aneh. Terus aku cerita, semakin aku bilang enggak gitu ya, pokoknya enggak, pokoknya gue nggak mau gitu, enggak ini mah emosi saat gitu. Tapi semakin aku bilang enggak, semakin kuat rasa aku tuh untuk jadi muslim gitu. Terus aku cerita sama ibu angkat aku, Bu, aku kok ini ya kayak pengen banget jadi muslim. Kok bisa sih Cici? Aku cerita gini. Terus dia bilang, kamu belum boleh sholat tahajud, biar ibu aja ya yang sholat tahajud buat kamu. Oh ya udah, aku bilang. Terus sholat tahajud. Terus aku juga mikir berbulan-bulan lah aku mutusin buat jadi mu'alaf itu. Terus sampai akhirnya aku ngerasa, oh ya udah berarti asli nih gue pengen jadi seorang mu'alaf. Aku langsung nge-WA ke keluarga aku tuh di Bandung, Teh aku pengen jadi muslim. Teh enggak, aku bilang, Teh lagi sibuk nggak? Aku pertama nanya kabar, kenapa Fris gitu kan. Teh aku pengen ngomong, kenapa aku pengen aku pengen jadi muslim. Kaget keluarga aku, kamu nggak salah katanya, kenapa kok pengen jadi muslim katanya. Ya aku ceritain kan gini. Terus langsung ya udah kirim KTP kamu, fotoin sekarang katanya, nanti hari tanggal berapa gitu pulang katanya gitu kan. Udah masalah tiket kereta udah nggak usah dipikirin, nanti biar teteh yang beliin kata dia gitu kan. Pokoknya ibaratnya yang penting aku nyampe Bandung lah gitu. Ya pas nyampe Bandung ya memang benar gitu kan, semuanya ditanggung. Terus pas sampai di PCM itu aku langsung baca syahadat gitu kan, langsung baca syahadat.
langsung ya udah gitu ya, apa ya, kayak yang pertama kan orang bilang, Mbak pasti nanti ngerasa kayak anak bayi baru lahir deh gitu kan. Terus aku mikir apa sih gitu kan, anak bayi baru lahir, nggak mungkin lah gitu kan. Aku ngerasa nggak mungkin gitu. Tapi ya memang aku ngerasain sendiri gitu loh, seperti bayi yang baru lahir gitu, bayi yang kayak contoh, aku berdoa, aku pengen banget kerja di satu perusahaan ya Pak ya, ya pokoknya lumayan ada nama. Aku itu nge-DM perusahaan itu dari beberapa bulan sebelum aku jadi seorang mualaf. Iya. Nah, yang nggak masuk di logika, setelah aku sholat subuh, gak tau kenapa, firasat aku gini, cek HP deh gitu, ada apa sih gitu kan. Pas aku lihat, si perusahaan itu udah ngebales DM aku, oh iya Mbak, ada nih sebagai tenaga marketing gini-gini. Terus dari situ aku apa sih ngelamar, terus diterima kayak gitu kan. Aku bilang ya ampun kok, kayaknya langsung ngerasa tuh kan bener, kayak bayi baru lahir, minta apa juga diturutin gitu. Jadi tuh waktu aku di Buddha, di agamaku yang sebelumnya ya, aku tuh merasa setiap kali aku berdoa, aku tuh kayak orang ngomong sendiri, nggak yang namanya ya gimana sih, namanya orang ngomong nggak didengerin gitu kan. Dan aku ngerasa kayaknya doa gue tuh sia-sia banget ya, nggak didengerin gitu kan, doa aku tuh sia-sia banget ya, kayak nggak didengerin. Tapi pas aku di Muslim nih, di Islam ini, aku ngerasa aku ngucap A itu tuh kayak ada yang ngedengerin. Cuma kita ngomong A itu aja kayak langsung ada yang dengerin gitu kan, kayak gitu. Dan kalau dibilang doaku yang udah terkabul itu lumayan ya, ada lah lebih dari 3 gitu loh. Oke. Kayak gitu. Sekarang tunggu loh, saya potong bentar ya. Waktu sekolah dulu ikut pendidikan agama apa jadinya? Kan KTP udah ada tuh. Kan Buddha. Nah terus waktu itu di sekolahku nggak ada agama Buddha. Aduh, aku bilang, aku ikut agama apa ya gitu kan. Terus kata mamaku, udah aja ikut agama Kristen gitu kan, karena di situ mayoritas ya agama Buddha tuh bisa kehitung pakai jari gitu kan. Kalau nggak Kristen ya Katolik lah pilihannya. Kristen yang ada ya, cuman ada Islam sama Kristen lah. Kristen sama Katolik gitu kan. Aduh, aku ikut agama apa ya gitu kan. Malah yang aneh tuh Hindu gitu yang ada. Terus masa aku ikut Hindu sih gitu kan. Udahlah aku ikut, kata temanku, udah ikut Kristen aja, Fris. Oh ya udah. Tapi ya udah, aku cuma belajar di sekolah doang gitu. Tapi selebihnya aku nggak pernah ke gereja, nggak pernah kemana. Orang cuma, apaan sih orang agama gue Buddha, ngapain gue ikut ke gereja gitu. Tapi begitu aku kenal dengan ibu angkat aku gitu ya, teman aku gitu, kayak yang gue pengen deh masuk Muslim gitu, langsung kayak ada kayak tarik gitu. Ya. Saya mau nanya gini, artinya lu bilang udah pernah menikah ya? Sorry, bukan mau ungkit. Itu menikah secara apa nih? Secara Buddha artinya? Suami secara Buddha. Secara Buddha. Suami artinya orang keturunan Chinese juga, Tionghoa. Dia memang Chinese, tapi dia Chinese-nya Chinese Cikarang. Baru tahu ada nama Chinese Cikarang, ini maksudnya Chinese apa nih Cikarang? Apa ya, pokoknya dia tuh penduduk asli Cikarang lah gitu. Ya semua orang penduduk asli kan, yang datang dari Cina biasa udah keturunan ketiga, kelima gitu. Kalau Jakarta malah rata-rata udah keturunan ke-6, 7 malah ya, udah dari kakek buyutnya yang datang gitu. Ya pokoknya aku juga nggak ngerti, pokoknya dia udah, pas aku ketemu dia udah tinggal di Cikarang gitu. Jadi ya mamanya, mantan mertuaku cuma bilang, iya kita mah orang iya Priska, katanya gua mah orang asli sini, kata mamanya gitu. Jadi dia yang nyebut Chinese Cikarang juga dia, jadi oh ya udah Chinese Cikarang berarti gitu. Baru tahu. Ya kalau di Jawa kan rata-rata Chinese-nya memang udah, kalau kami di luar Jawa kan ngomongnya apa namanya? Cina apa namanya? Aduh. Kiaoseng kan? Kiaoseng artinya orang Cina yang bukan Cina lagi gitu, karena udah nggak punya nama Cina, udah tuh nggak bisa bahasa Mandarin biasanya kan. Oke. Artinya nikah secara Buddha. Tapi sembahyang apa tadi? Kayak lu bilang ada berdoanya berdoa ke siapa nih? Berdoa kayak biasa orang Buddha aja gitu, berdoa kayak ke dewa tanah, dewa langit, kayak gitu. Itu Konghucu. Artinya memang di rumah ada pasang itu juga, waktu itu ada pasang. Ada. Itu waktu itu posisi rumah bukan rumahku, tapi rumah mertuaku gitu. Artinya ikut inilah, diajarin sama mertua lah ya.
kan memang nggak diajarin sih sebenarnya, lebih ke aku tuh kayak ya memang udah Buddha gitu kan, jadi ya udah gitu. Ya, tapi kan itu Konghucu, kalau Buddha kan yang Budanya, kalau Tutikong sama Kuankong tuh kan apa Kuantikong pula Kuankong tuh dewa langit sama dewa tanah kan untuk Konghucu sebenarnya. Oke, jadi Ya apa ya, jadi aku tuh juga sebenarnya mengenal Buddha ya udahlah gitu kan, Buddha ya Buddha gitu, jadi kayak orang yang memang udahlah gue nggak mau belajar lebih dalam tentang agama Buddha gitu, kayak yang udahlah kalau kata orang mah Islam KTP lah gitu. jadi cuman ke wihara pun pas ini aja ya, pas Imlek sama Waisak aja gitu ya. Waisak malah nggak pernah. Bisa nggak pernah ya. Imlek cuman di rumah lah ya. Iya kayak gitu. Oke, cuman artinya waktu lu mengucap syahadat ini masih sama suami atau udah pisah? Waktu itu udah menyatakan pisah rumah, cuma belum berpisah secara negara. Udah pisah rumah, terus aku sempat nanya sama keluarga aku juga. Aku jadi udah pisah secara agama, kamu udah pisah, tapi secara negara belum, kata keluargaku gitu kan. Karena memang aku mau pisah, jadinya kata keluargaku ya udah Fris urus aja katanya gitu kan, urus secara negara katanya. Oh ya udah, aku bilang kayak gitu sih. Sebenarnya waktu cerita cerainya aku juga agak gimana ya? Kalau menurut aku aneh sih sebenarnya. Maksudnya? Gitu. Aneh gimana nih? Aneh, kan si mantan suamiku kan nyembunyiin akte nikah gitu, udah diminta secara baik-baik gak dikasih, ngomongnya nggak ada sama dia. Ya aku tuh udah kayak orang stres gitu kan, udahlah gue udah stres, udah nggak mungkin ketemu gitu ya. Tapi ya akhirnya aku sholat tahajud gitu ya, ibaratnya ya aku minta kemudahan lah sama Allah gitu kan ya. Terus inget banget waktu itu orang wiharanya sendiri yang bantuin. Terus kenapa kita nggak minta tolong aja sama disduk yang iniin kamu, katanya yang apa namanya ngurusin cerai kamu, ngurusin nikah kamu. Emang bisa Ci, udah 4 tahun loh, aku bilang gitu kan. Ya dicoba aja dulu. Akhirnya sama dia dicoba, terus sama aku ke rumah orang disduk itu, si orang disduknya cuma nanya, saya cuma minta nama Mbak sama nama mantan suami Mbak, katanya. Aku kasih tuh namaku sama nama dia. Terus inget banget itu hari Jumat, dia bilang saya bisa ngasih jawaban sekitar hari Senin, kata dia, karena besok saya libur. Oke, aku datang ke rumahnya itu hari Selasa. Apa gimana ya, aku bilang masalah surat yang mana ya Mbak, yang Friska sama Andri. Oh iya ada kok Mbak, katanya suratnya udah saya legalisir. Tadinya aku udah berpikir gue udah nggak mungkin kecari nih gitu kan, udah 4 tahun ya. Tapi ya itulah, kembali lagi ya ada mati, kayak aku tuh mikir ya memang gitu loh, memang udah jalannya Allah gitu kan, ngasih aku tuh cara dengan seperti ini gitu. Jadi ya menurut aku ya memang asli, memang bener-bener kalau kita sholat tuh nggak ada yang nggak mungkin gitu, kalau memang bener-bener kita minta gitu, yakin gitu. Oke, jadi Karena waktu memang itu aku memang udah kerja atau apa gitu? Biasa kan kalau perempuan nih berani pisah artinya udah ada ini ya, udah mandiri juga. Kalau enggak kan mikir juga mau pisah. Aku waktu itu ya alhamdulillah aku udah dapat kerja gitu. Jadi begitu pisah sama dia juga, tadinya sih keluarga aku bilang udah pisah dulu Fris gitu kan. Masalah ini nanti aja gitu kan. Tapi aku mikir aku harus kerja dulu. Malah tadi keluarga aku udah lah nggak usah mikirin kerja dulu. Gini masalah uang mah ya nggak, maksudnya kita bisa bantu. Tapi aku nggak yang apa ya, nggak memanfaatkan mereka gitu. Tapi ya langsung aku dapat kerja gitu. Terus ya itu menangani drama-drama si mantan suamiku kan, yang memang dia nggak bikin, ya mungkin bisa dibilang mau bikin hidup aku susah gitu kan. Tapi ya itu karena memang aku minta sama Allah ya akhirnya dapat gitu surat itu gitu. Ini ditinggalnya waktu menikah di Cikarang atau Jakarta nih? Kan suami orang Cikarang ya? Cikarang, aku tinggal di Cikarang waktu nikah. Oke, jadi sekarang di Jakarta atau Cikarang nih? Aku sekarang di Cikarang juga. Oh, di Cikarang ya. Cikarang tuh kota ya? Cikarang kota kan? Kota Cikarang. Cikarang tuh bukannya daerah-daerah yang banyak ini ya? Sekarang banyak pabrik-pabrik tuh Pabrik. ya, Iya, kawasan baru tuh ya. 2 jam lebih ya? 2 jam atau berapa dari Jakarta? 2,5 jam ya? 3 jam gitu?
Tergantung sih, tergantung lagi macet atau enggak gitu sih. Yes, saya pernah sih ke Cikarang gitu waktu apa ya ada acara. Cuman setahu saya nggak ada kotanya. Saya lihat ini kok kompleks semua gitu, komplek pabrik-pabrik semua gitu kan. Oh ya memang kalau di sini sih lebih disebut kota 1000 industri sih karena banyak banget industrinya. Oh ya, Mekarta di situ ya, Mekarta ya. Meikarta. Dulu aku sempat kerja di situ juga sih pas pisah sama dia berapa lama. Aku sempat kerja di situ tapi bukan di Meikartanya. Oke oke. Jadi oke, mungkin saya sapa dulu ya. Ini ada si Goldian. Assalamualaikum Gol. Udah siap lo buka? Apa yang dibuka nih nggak tahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini habis buka. Ya, Buka selamat apa? berbuka untuk ya buka yang manis-manis lah. Oke oke oke. Soalnya kalau buka gue ingat Bang Dewa gitu, dikit-dikit buka deh soalnya. Oke, ada yang mau ditanyakan Gol? Atau Oh disampaikan? iya. Oke, makasih sebelumnya. Selamat ya Kak Friska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku panggil kakak aja ya, soalnya aku lebih mudah, ganteng dan bersahaja soalnya. Bercanda. Bebas. Enggak, tadi lo tanya buka sama apa, aku jawab yang manis-manis karena narasumbernya manis banget Kojo. Wah, Oke. Makasih. mulai silakan. Oh iya, di sana sudah masuk waktu berbuka belum Kak? Di sini belum kedengeran sih ya. Kebenaran juga aku juga lagi nggak puasa kan karena biasalah cewek. Ya, mungkin langsung aja Kak. Sebelumnya kan Kakak Buddhis nih ya. Tadi kalau lihat obrolan sama Bang Julius, ya gitulah. Bisa kita ambil hikmahnya. Nah, mungkin bisa nggak diceritain titik balik Kakak sampai sekarang ini bisa lahir kembali menjadi pribadi baru dalam iman dan Islam, perjalanan spiritualnya gitu, bisa nggak? Titik balik yang paling tadi udah dijelasin. Gini. Gini aja lah. Mungkin cerita ada nggak pengalaman unik selama memilih Muslim atau ada cobaan nggak yang membuat Mbak Friska ini kayak bukan, jangan di Islamnya dulu, kan sebelumnya Buddhis. Jadi aku udah juga sedikit Gol masalahnya. Oh, ya sudah ya. Oke, sorry. Berarti tadi pas aku cerita lagi buka puasa mungkin. Iya, Goldian lagi. Tadi izin buka puasa dulu. Oke, Masya Allah. Jadi mungkin ada nggak gitu, kayak biasa kan dibilang kalau orang mualaf tuh ada kayak ini ya cobaannya gitu. Kalau Mbak Friska ada nggak cobaan itu atau mulus-mulus aja? Ya gini Mbak Friska, kalau temanku ini HMC selama Islam dia nggak kuat nahan makan babinya doang. Selama menjadi Islam kan nggak boleh tuh. Nah mungkin halangan atau kendala apa untuk Kak Friska? Kalau nggak kuat artinya gue makan Gol. Masalahnya gue nggak makan sampai sekarang. Nah, kan lo nggak kuat nahannya, jujur aja. Ya sama aja. Oke. Iya. Kalau aku sih pas aku ngomong sama mama pertama, mah aku mau izin apa Kak? Katanya, aku mau masuk Muslim boleh nggak mah? Karena aku anak satu-satunya kan. Aku ibarat kasarnya udah nyiapin telinga lah, pasti diceramahin sama dia. Karena mamaku juga dulu kan benci banget sama Muslim. Tadi ngomong gini. Dia nikah sama Muslim gitu. Iya, mungkin karena kepahitan juga gitu kan. Aku nggak ngerti juga gitu kan. Terus pasti dia ngoceh lah karena dia dulu merasa apaan sih lu gitu kan. Lio apa sih? Lihat lo tuh papa lu aja ninggalin gini gitu. Tapi pas aku minta izin dia langsung ngomong, oh ya udah kalau memang itu udah pilihannya mah, tapi jalanin ya sholat 5 waktunya. Aku kaget dong gitu kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, cuman gini Mbak Friska, setahu saya biasanya orang Chinese ya gitu. Kalau anak satu-satunya tiba-tiba memilih keluar dari agamanya, kan mikir juga nanti saya meninggal siapa yang sembayangin gitu kan? Betul. Enggak, tapi saya sampai teringat Roger Danurta loh Mbak Friska. Enggak, tapi itu dia langsung ngomong, oh ya udah nggak apa-apa, tapi jalanin ya sholat 5 waktunya gitu. Dan dia nggak ngomong nanti gue meninggal siapa yang sembayangin, enggak gitu. Terus ya pokoknya dia lebih yang nggak tahu lah. Pokoknya aku juga ya udahlah, alhamdulillah gitu ya, karena memang pas dia ngomong kayak gitu.
ya memang keluarga mamaku nggak tahu gitu, malah yang aku dimusuhin abis-abisan sama keponakan mamaku gitu kan, sama tante aku Sepupu lah, yang maksudnya kadang-kadang sengaja lu nggak datang nih ke Gading main. Iya nanti aja, lagi nggak sempet, lagi mau kerja gitu. Padahal aku tahu gitu loh, mereka tuh punya niat jahat gitu. Maksudnya mereka tuh akan nyiapin makanan di mana makanan itu udah sengaja dicampur sama daging babi gitu kan. Dan karena mereka Waduh. tahu. Tunggu dulu, makan babi nggak lo? Waktu Enggak, sebelum wajib lah. Enggak, Nggak makan babi. Waduh. Dari aku enggak, emang aku nggak suka babi. Dari aku kecil sampai ini aku nggak suka babi. Kok bisa nggak suka? Waktu menikah mertua nggak masak gitu. Biasa waktu Imlek kan pasti masak. Waktu Imlek tapi mertua gue tahu emang gue nggak suka babi gitu. Jadi ya udah freeze, makan ayamnya aja gitu kan, kayak gitu. Ini masak ada juga. Masak ada, cuma ya nggak semuanya babi lah gitu kan. Kalau dia masak babi ya gue lebih baik makan Indomie gitu. Waduh. Ya kalau nggak minimal beli di luar. Tapi biasanya kan kalau orang Jawa kan biasanya kan kalau babi dia nggak suka, tapi kalau celeng dia suka. Sama aja, babi sama celeng. Iya. Iya, ada juga loh. Ada juga teman saya dulu di Jawa ya. Dia Muslim. Dia kalau ke Medan dia celeng dia makan. Jadi dia bilang yang haram babi, celeng nggak haram. Saya sampai waduh. Ini orang Iya. Ya betul itu ANC. Betul. Saya juga ada teman orang Jogja. Orang Jogja dulu. Dia kalau babi yang dipiara yang warna putih, dia nggak makan. Tapi kalau celeng dia makan. Iya sih, ada yang kayak gitu sih memang. Itu sama saja sih seharusnya celeng sama babi, kayak jeruk sama orange. Ini orang sembarangan, maksudnya cari pembenaran untuk sesuatu yang salah gitu ya. Ini manusia. Iya betul. Betul itu. Oke. Mungkin saya lanjut nih, Mbak Friska. Artinya perjalanan ini lancar-lancar aja ya, nggak ada halangan gitu atau kayak ini cobaan gitu. Biasa kan orang ke Muslim ada cobaan. Kalau untuk izin dari mamaku lancar, ya mungkin ya aku alhamdulillah banget kan izin dari dia tuh lancar gitu. Hidup, maksudnya secara hidup gitu, misal perjalanan hidup jadi tiba-tiba ada masalah. Kalau orang tua dari ibu biasanya dari ibu banyakkan menantang loh. Biasanya ini bagus ini. Ya. Dia dari ibu mengizinkan. Saya nanya gini, dari hidup gitu. Biasa kan ada tiba-tiba cobaan-cobaan tuh datang, kayak contoh di kerjaan atau di apa gitu, secara ekonomi atau secara kerjaan atau secara apapun itu, biasa kan ada aja gitu. Oh, kalau itu sih, kalau cobaan nggak usah ditanya, udah banyak banget. Pastilah itu Kak Jul. Mbak Friska ini temennya Bang Don ya? Pasti itu. Kalau untuk cobaan aku temannya Bang Don. Yang mualaf pasti banyak. Nah, pasti Tony dia kalau biasanya kalau mualaf biasanya banyak cobaannya. Soalnya saya juga lihat di tetangga saya banyak yang mualaf, cuman mereka juga banyak juga cobaannya. Aku juga kalau dibilang cobaan banyak. Terakhir waktu cobaanku paling berat itu waktu awal COVID, kan aku disentul. Kan dirumahkan kan semuanya. Aku udah pusing, aku bilang ya ampun ini gimana, uang kan makin menipis ya. Terus temanku ada satu nih lumayan, ya maksudnya dia kerja tapi dia kerjanya nggak benar gitu kan, sampai dia bilang, Fris ayo ikut gue aja gini, mikir masa ya sih gue kayak gitu kan. Jadi ibaratnya udah pusing sendiri lah di kosan, terus nggak tahu gimana, aku sholat isya. Nah habis sholat isya aku berdoa kan minta petunjuk. Padahal itu bukan malam Jumat, tiba-tiba aku baca Yasin. Nah, habis baca Yasin, aku tiba-tiba megang HP kan, terus nanya-nanya kerjaan sama temenku, terus dikasih gitu kan. Kalau dibilang cobaan sih, ya cobaannya lumayan berat-berat bang. Ada cobaan berat dan ada cobaan ringan gitu. Cuma ya aku ya alhamdulillah ada aja gitu jalannya, yang nggak tahu gimana jalan ceritanya, ada aja tiba-tiba gitu. Artinya nih Mbak selalu istiqomah. Biasanya kan selalu istiqomah, dekatkan diri sama Tuhan, sama Yang Maha Kuasa. Dialah yang memberi, dialah yang mengambil. Itulah tujuannya Islam. Betul. Jadi pernah aku udah jadi Muslim ya waktu itu. Ada satu temanku, dia itu agamanya itu Kristen. Fris,
gue mau nikah sama lu, kita nikah yuk. Hah, udah gila kali ini orang gitu kan. Waduh. Iya, terus aku bilang gini, gak bisa. Aku bilang kalau memang mau nikah, gue harus nikah sama orang Muslim. Terus dia bilang gak bisa gitu dong, namanya istri kan harus ikut suami. Ya udah, aku bilang kalau memang gak mau, ya udah, aku bilang berarti gue gak bisa. Aku bilang gitu, pokoknya dia kekeh aja maksa. Aku bilang gak bisa, udah. Aku bilang lu pilih aja mau gue yang ngeblokir lo atau lu yang ngeblokir gue. Aku bilang kayak gitu kan. Terus ya pertahankan Mbak. Terus dia bilang gini, iman yang di Mbaknya, pertahankan imannya. Dia bilang gini, gue udah punya, kan dia emang pelayaran kan dulu, gue udah punya rumah loh, udah punya mobil, udah punya motor, pokoknya ibaratnya tuh harta dunia. Terus aku bilang gini, enggak, gue nggak perlu kok. Aku bilang kayak gitu kan, lu cari aja sana cewek yang mau nikah sama lu, tapi nggak usah gue. Aku bilang kayak gitu kan. Terus intinya tuh dia keke aja kan, pengen gitu kan, pengen nikah sama aku. Sampai terus aku cerita sama mamaku, mah, aku bilang, masa si Kendrick ngajakin aku nikah? Terus mamaku langsung bilang, jangan, pokoknya nggak boleh, kata mamaku gitu kan. Terus aku nanya, emang kenapa mah nggak boleh? Aku tanya gitu kan. Jangan, dia kan bukannya Muslim, gini-gini. Mamaku juga ikut nentang kan, karena mamaku udah baca syahadat gitu. Masya Allah. Aku bilang, iya ma, masa dia ngomong sama aku, kan gue udah punya rumah, Fris udah punya ini, udah punya usaha. Terus dia bilang gini, terus mamaku tiba-tiba ngomong gini, udah kayak ustazah. Aku juga sempet bengong. Lu bilang gini sama dia, gue nggak butuh harta lu, karena nanti di padang mahsyar gue yang nyelamatin gue itu bukan harta, tapi sholat gue. Lu balikin kayak gitu. Gitu. Masya Allah. Mamanya yang jago. Masya Allah. Mama ngasih tausiah itu juga sudah Muslim ya Kak Friska? Iya, mamaku udah Muslim kan. Pokoknya jadi kalau aku deket gitu, ada yang deketin aku, yang pertama ditanya sama dia tuh bukannya kerja apa, agamanya apa gitu. Wow. Ya, Itu lucu juga ya, mama gini. Pertahankan yang utama itu ini. Agama. Agama. Jadi mama punya trauma gitu dengan papa yang Muslim ninggalin dia, tapi kok bisa ini ya, dia bisa terima Muslim ya, luar biasa. Biasa orang kayak udah jadi itu agak susah. Gini, kalau dia dapat hidayahnya gini, dia sering nonton YouTube, itu ceramah Ustadz, sering ke gap sama aku, cuma aku nggak mau ngomong apa-apa, aku diem aja. Jadi dia suka ketelepasan gini pas nonton gitu ya. Oh iya ya, bener juga ini kayak gini gitu loh. Iya nih bener juga, apa mah yang bener? Enggak, ini lagi nonton YouTube gitu. Dia sengaja pakai headset gitu, nggak ngasih aku denger gitu kan. Kadang-kadang suaranya dikecilin. Terus kadang-kadang aku suka ngeliat gitu di belakang dia. Ntar kalau misalkan aku duduk di belakang dia pindah gitu kan. Aku bilang, emang kenapa mah? Enggak, capek aja tiduran mulu. Padahal dia pengen nonton ceramah. Akhirnya terakhir dia ngaku, bukan ngaku sih, ketelepasan. Iya kan, nonton ceramah Ustadz ini deh. Gini, hah kok Ustadz? Aku bilang, hah apa mah Ustadz? Aku bilang, iya, jadi udah, iya coba dinonton gini. Jadi dia tuh suka, oh iya benar juga ya gitu kan, kayak gitu. Jadi yang memang dia menemukan hidayah tapi lewat YouTube gitu. Banyak yang menemukan hidayah lewat YouTube ya, karena memang ini kan kayak tontonan yang bisa semua orang nonton gitu ya. Terus ini artinya tinggal nggak sama nyokap lagi nih, udah kos sendiri? Enggak, aku tinggal sama temanku juga Muslim juga gitu, cuma dia belum pulang kerja gitu. Oh, jadi barengan ya. Oke, jadi kayak gitu sih. Ini masih ini ya, belum ada tanggungan ya, Teh sendiri ya? Aku masih sendiri. Artinya lumayan juga ya, nggak kepikiran nikah nih si Goldian masih single. Jangan, mending sama ini aja Mbak Friska. Kok Julius kan juga mualaf, dia juga masih bujang ini. Ini banyak nih daripada jodoh-jodohin aku. Nggak boleh gitu lah. Kalau aku sih intinya gini ya. Wah, aku pernah nanya sih ke aku. Cocok C sama Kokoh. Oh iya. Kokoh HMC. Iya. Sorry. Lanjut. Aku pernah nanya pakai bahasa Sunda lah gitu ya. Kamu belum ada yang ngedeketin gitu kan. Aku bilang, yang ngedeketin mah ada aku bilang. Tapi aku tuh gak mau salah untuk yang kedua kali, aku bilang. Terus dia bilang, kalau memang dia pengen bener-bener sama kamu, kalau orang Jakarta sini bawa pulang ke Bandung, pengen kenal, katanya pengen ngobrol, kata dia gitu. Inti jalan ceritanya mah, dia tuh pengen tahu gitu ya. Aku bilang, kalau aku sih sekarang gimana aja, aku bilang kalau iya, aku iya, tapi kalau enggak, aku enggak. Ya jangan, kan kamu punya hak juga gini-gini.
enggak wah aku takut salah pilih, aku bilang. Mamaku juga kalau tanya mah gini gitu kan. Aduh mama nggak bisa jawab kak, mendingan tanya sama Ua deh daripada nanti mama salah jawab kata dia gitu. Kayak gitu sih. Jadi semuanya diserahin ke Ua aku gitu kan. Jadi aku juga udah bilang kalau Ua iya, aku iya, kalau Ua enggak, aku enggak gitu aku bilang. Oke, jadi ya ini kok jadi tergantung ya. Tapi lumayan lama artinya ya, udah 2 tahun ya, 2 tahun lebih lah, mau 3 tahun juga ya. Oke, luar biasa, luar biasa. Cuman artinya mama artinya tinggal sendiri ya, dipisah sama mama. Mama sendiri gimana jadinya? Mama sama tante aku, sama ii aku, sama adiknya gitu. Adiknya nggak komplain nih kalian jadi Muslim? Justru itu setelah aku jadi mu'alaf, aku itu ibaratnya kayak nggak ngerti ya aku juga gitu. Tiba-tiba keponakan aku, anak sepupu aku ya jadi mu'alaf. Terus tante aku nih yang mamaku tinggal sama dia, adiknya mamaku juga jadi mu'alaf gitu kan. Dan mamaku juga jadi mu'alaf. Jadi udah semuanya gitu. Berbondong-bondong gitu ya? Iya kayak gitu mungkin. Wow, ini ada dari mama mungkin jelasin tentang Islam gitu ya. Mereka jadi enggak, justru itu abis aku jadi mu'alaf, adiknya mama dulu jadi mu'alaf gitu. Jadi sama mama nih cowok atau cewek? Ii aku, adiknya mama tuh cewek. Oke. Dia jadi mu'alaf bercara apa kan? Nggak mungkin nggak ada angin nggak ada badai langsung jadi mu'alaf. Aku nggak ngerti kalau hidayahnya dia gitu kan. Cuma ya ibaratnya ya nggak ngerti lah hidayahnya dia tuh kayak gimana. Pokoknya pas aku denger dia udah jadi mu'alaf aja gitu. Wow. Artinya banyak ya di sana ya. Saya baru tahu. Kalau Medan masih dikit sih soalnya. Aceh ya aku cuma kagetnya pas aku udah baca syahadat, terus mereka ya kayak berbondong-bondong gitu juga gitu kan. Ya cuma mereka sih ada yang gini. Pas ada, jadi kalau tante aku kayaknya ngeliat pas aku sholat dia dapat hidayah. Terus tiba-tiba pas aku selesai sholat dia ngomong gini, enak nggak sih jadi Muslim? Iya aku ya. Terus dia ngomong, aku bilang ya itu semua tergantung dari orang. Aku bilang kalau memang enak ya enak, enggak ya enggak gitu. Terus jadi dia tuh kayak orang galau, masih galau. Terus tiba-tiba dia bilang, Fris besok mau baca syahadat. Aku sampai kaget kan, baca syahadat gitu kan. Terus beneran, iya beneran kata dia gitu. Ya dia baca syahadat suaminya nggak marahin gitu. Kan dia perempuan. Suami, enggak, kan dia suaminya udah meninggal. Oke. Ya, jadi biasa kan gitu kan kalau udah punya pasangan kan kadang yang keberatan tuh pasangannya gitu. Enggak, dia suaminya udah meninggal dan kayak kemarin aku sempet nanya sama dia. Jadi dia punya anak lelaki, namanya sepupu aku lah ya, anak I aku tuh. Terus dia ngomong, denger cerita dari I sama mama juga sih, alhamdulillah. Ntar lagi saudara aku yang lelaki juga sama, mau jadi mu'alaf juga, mau baca syahadat juga gitu. Wow. Sebentar ya, saya lanjut dulu ya, saya mau sholat maghrib dulu. Siap bang, nggak dari tadi. Bercanda bang. Nggak. Oke, jadi ini keluarga pada ini ya jadi Muslim semua, luar biasa itu ya. Saya baru tahu gitu bisa berkat Friska bisa jadi ini ya, yang lain bisa jadi menemukan hidayah juga ya. Karena mungkin melihat Friska setelah menjadi Muslim hidupnya malah lebih tenang gitu ya. Iya, nggak tahu juga sih. Jadi mungkin gitu, mungkin juga sih mungkin. Jadi kalau di keluarga mama tuh kalau yang nggak ada tetangganya gitu nggak pernah lihat aku itu siapa Ci, itu anaknya Cieni, oh Muslim ya, iya kata gitu. Terus udah bisa sholat Mbak, udah tuh Bu, aku bilang kan jelas-jelas aku habis sholat. Terus kalau aku nggak bisa sholat, terus aku baca apa dong pas sholat, aku bilang kayak gitu. Bisa dibilang sebagai jalan pembuka buat keluarga menuju Islam ya, Kak Friska nih. Iya mungkin. Iya. Mungkin. Kayak gitu. Jadi kemarin sempat ada kesel juga sama orang. Cuma ya udahlah gitu. Ya yang aku keselin juga sebenarnya tante aku. Jadi kan aku bilang aku mau pindah KTP. Aku cuma minjem alamatnya loh. Padahal kan nggak merugikan gitu menurut aku. Terus numpang kakak maksudnya? kenapa nggak ikut kakak
wak lu aja katanya, udah aja ikut kakak di Bandung. Terus dengan nada nyinyir gitu kan, aku sampai dalam hati astagfirullahalazim. Oh ya udah, aku bilang nggak apa-apa kalau nggak dikasih mah. Oh ya udah nggak apa-apa, aku bilang ya udah nanti ikut kakak di Bandung aja. Terus aku cerita sama uak aku, kata uak aku ya udah ikut. Tapi aku sempet tanya dulu sama tante aku yang mualaf. Terus tante aku ya udah ikut kakak gua aja katanya gitu kan, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa memang. Aku bilang ya nggak apa-apa lah, emang kenapa? Aku bilang kan nanti kan aku foto KTP pakai kerudung. Aku bilang agamanya Islam. Aku bilang gitu, emang nggak takut? Aku bilang takut kenapa, kan kita sama-sama Muslim, kata si tante aku gitu kan. Ya jadi aku yang kayak ya udahlah gitu kan, nggak apa-apa lah gitu kan. Karena aku mikir ya udahlah nggak apa-apa, gimana juga masih keluarga kok gitu. Waduh, di room ini dari gelap menuju ke terang semua nih. Sebenarnya kalau boleh jujur kan mamaku 6 bersaudara. Terus yang 3 udah meninggal, jadi tinggal 3. Jadi dia itu ada kakak dan ada adik gitu. Tapi yang belum baca syahadat ini kakaknya. Nah sebenarnya anaknya si kakaknya yang aku nggak boleh numpang kakak ini kan anaknya ada 2, cewek sama cowok. Malah yang cowok ini udah jadi Muslim, cuma ya gitu makan daging B2-nya ini nggak bisa direm. Oh ya, Kak, mau tanya Kak, aku ingin flashback sebentar ke Buddhis dulu. Kan orang-orang ini banyak mengira ya, yang dalam tanda kutip awam mengira Buddhis itu nyembah Siddhartha Gautama, padahal kan salah. Nah, kalau boleh tahu panggilan Tuhan di dalam Buddhis sendiri ini siapa Kak? Atau nyebutnya Sang Yang Widi atau apa gitu? Kalau di Buddhis sendiri itu kan Sang Yang Widi mah Hindu. Oke, di Buddha itu ada 3, namanya Tridharma. Ya, 1 Buddha, 2 Dharma, 3 Sangha. Sangha itu murid-murid atau biksu. Low noise, Kojol. Iya. Bukan gua nih. Ini dari siapa sih noise-nya? Bang Rahman Raja kayaknya. Takutnya Mbak Friska sih. Tunggu coba aku dulu. Oh, udah enggak. Ramana Raja, Bang Ramana. Ya, kayak gitu sih. Aku kalau untuk Buddha sendiri, aku sih nggak begitu terlalu yang ini ya, gitu, terlalu yang mendalami agamanya gitu. Malah ya kalau di Islam KTP ya aku tuh Buddhanya Buddha KTP gitu. Iya betul. Iya. Kalau agama Buddha memang banyakan gitu. Banyakan memang Buddha KTP gitu, kecuali dia Buddha Budi ya. Kojul, kalau kita bilang Buddha sendiri kan itu seperti Protestan ya, reform dari Hindu untuk menghilangkan kasta. Kalau kita gitu bicara sejarah sih. Nggak gitu juga, karena Buddha itu cuman sebagai ini ya, sebagai tuntunan. Buddha sendiri itu nggak. Iya. Arti dari Buddha adalah orang yang lepas dari ini kepelekatan gitu. Buddha itu artinya kosong. Orang yang jadi Buddha artinya dia nggak terlahir kembali. Sang Buddha gitu. Nggak, kalau kita bicara dulu Siddhartha juga kan dia bisa dikatakan Hindu yang ingin mencoba mereformasi Hindunya. Kan Hindu sendiri ada kasta tuh dibagi. Tapi nggak gitu kalau Siddhartha itu bukan satu-satunya Buddha. Iya, tahu. Tapi sentralnya kan ada di Siddhartha Gautama yang mendapat julukan Sang Buddha itu. Ya, Buddha Sakyamuni. Ya kan yang reform pertama kali kan bisa dikatakan Siddhartha itu yang dulunya Hindu berkasta lalu direformasi menjadi tanpa kasta gitu. Kan ada Waisa, Satria sama Brahma kalau di Hindu itu sendiri. 5 ya. Oke, kita nggak bahas agama Buddha ya, nanti nggak nyambung karena Mbak Friska juga nggak ngerti. Nanti malah bingung orangnya. Itu mungkin Mbak Friska sambil nge-charger ya? Iya, kenapa? Kelihatan ya? Oh, noise soalnya kalau nge-charger ya. Masa jangan dekat kali headsetnya sama charger. Enggak sih, jauh. Soalnya tadi belum sempat aku cas di kantor. Oh iya ya, nggak apa-apa. Oke, menurut Mbak Friska gini, yang paling susah lah dari menjadi mualaf itu apa? Yang paling susah apa ya? Kalau apa sih yang paling susah? Ya menurut aku selama ini masih fun-fun aja sih, masih bisa aku laluin. Jadi kalau misalnya masih bisa aku laluin, menurut aku itu nggak sulit gitu. Oke, artinya nggak ada ya. Kadang ada orang yang gini, sholat 5 waktu itu susah, atau puasa itu susah, atau pantangan makan susah gitu. Kan istilahnya ada hal-hal yang... Kalau aku tuh enggak, alhamdulillah sih aku bisa aja gitu. Jadi pas pertama aku puasa, itu malah ada kejadian menurut aku lucu. Pas hari kedua aku puasa, tiba-tiba si Uwan nanya gini,
Fris, kamu kuat, kalau udah nggak kuat buka aja. Terus tiba-tiba datang keponakanku, Wafa aja yang buka puasa, jangan tante, katanya gitu. Tapi aku bilang enggak kok, Wak. Aku bilang aku masih kuat. Aku bilang kamu yakin kuat, kalau nggak kuat udah buka aja gitu. Ya mungkin dia ini kali ya ada sedikit toleransi gitu. Enggak kok, Wak, aku kuat, aku bilang. Dan itu inget banget aku waktu hari pertama aku puasa, aku langsung dibangunin sahur karena aku langsung mikir, hah, nggak ada startnya lagi gitu, langsung ibaratnya lari itu langsung lari gitu kan, langsung disuruh bangun sahur gitu kan. Jadi oh ya udahlah, belajar gitu ya, belajar puasa. Ya Kadang kayak ada gitu orang juga sih. kalau Jadi kayak perempuan kan pakai hijab tuh jadi kayak susah gitu. Bahkan orang-orang Muslim juga banyak yang nggak pakai hijab gitu kan. Kadang-kadang kan agak keberatan juga gitu. Dari Mbak Friska nggak gitu ya, malah senang. jadi dulu aku tuh punya cerita lucu gini ya, waktu aku belum jadi mualaf. Aku pengen beli makanan, tapi kakiku melangkah ke toko hijab. Aneh nggak? Wah, keren sih. Ini kaki melangkah gimana melangkahnya, kan naik kendaraan Jadi kalau kan pergi beli. enggak, waktu itu kan jadi tuh dari gang rumah tuh keluar tuh udah banyak udah banyak tukang makanan dan ada tukang hijab gitu kan. Aku mau beli makanan gitu, terus tiba-tiba nggak tahu, aku sadar kakiku melangkah ke toko hijab. Jadi yang jaga toko hijab juga bingung gitu kan, kok ini orang matanya sipit tapi beli hijab gitu mungkin. Dan waktu itu aku lagi waktu itu aku belum punya hijab, aku iseng-iseng, terus aku nguel-nguel kain aku ya, kain pasmina, aku jadiin hijab, terus aku foto, aku kirim ke mama. Kata mamaku, bagus kok, bagus. Nah itu aku belum baca syahadat, belum, karena itu aku lagi main-mainan aja gitu. Oh, ini kayak nih main-main pakai ginian. Iya, jadi kainnya juga sampai sekarang masih ada, cuma aku simpen di rumah mama gitu kan. Terus kalau untuk pakai hijab sendiri, pertama aku masih nggak mau gitu kan, apaan sih? Ya jujur kalau untuk pakai hijab aku emang agak kesulitan dulu pakai hijab. Cuma karena memang aku ingin bisa, jadi aku nonton tutorialnya. Oh gini ya caranya, oh gini ya caranya gitu. Kalau untuk jadi ya awal-awal nggak semua orang sih sebenarnya, karena kan setahu kita gitu ya, banyak orang-orang yang perempuan-perempuan Muslim juga keberatan dengan memakai hijab gitu kan. Bahkan mungkin setengah lebih di Indonesia nggak pakai hijab gitu perempuan. Dari Friska gitu, ada nggak nasihat atau yang ingin disampaikan nih bagi perempuan-perempuan Muslim di luar yang belum memakai gitu? Kalau aku sih karena ini ya, aku pernah dengar kalau rambut itu sebenarnya salah satu aurat bagi perempuan gitu ya. Kalau merasa gue pakai hijab tuh jelek tahu kelihatannya gitu, tapi jangan dipandang dari jeleknya, karena orang itu kalau melihat seseorang lah gitu ya, melihat perempuan pakai hijab, dia pasti akan lebih menghargai perempuan itu gitu loh, dibandingkan sama mereka yang nggak pakai hijab gitu. Menurut aku sih nggak ada ruginya gitu. Malah waktu belum lama aku sempet menurut aku sih itu salah satu insiden ya. Aku mau ngebenerin hijab aku, ternyata si jarum aku ini jatuh ke wastafel. Aduh gimana nih gitu kan, gimana dong, masa gue buka hijab sih, gimana dong. Jadi ya aku pinter-pinteran aku lah gitu. Sampai akhirnya aku datang ke seorang ibu, aku bilang, Bu, padahal dia nggak pakai hijab gitu. Terus tapi aku nanya, Bu, Ibu punya jarum pentul nggak? Satu aja. Buat apa Mbak? Ya ini jarum pentul saya tadi jatuh di lubang wastafel. Oh ada Mbak, sebentar ya, saya ambilin di jok motor gitu. Jadi menurut aku tuh apa ya, kalau nggak pakai hijab tuh malah menurut aku ya, nggak tahu sih menurut sebagian perempuan itu tuh rugi banget gitu kalau nggak pakai hijab gitu. Betul. Bahkan point of view orang ketika memandang orang itu tidak memakai hijab sama orang itu memakai hijab beda loh sudut pandang orang. Misal orang itu tidak memakai hijab, langsung ada pikiran, oh kadang dalam tanda orang ini nakal gitulah. Tetapi kalau kita lihat orang yang memakai hijab, pikiran kita langsung, oh orang ini orang baik-baik gitu. Itu juga pengaruh. Kan tadi kan aku juga ngomong gitu Mas Goldian. Goldian. Jadi kalau seorang kelihatan dari dia kalau pakai hijab, orang itu pasti akan lebih memandang dia ke sisi positif dibandingkan dia dengan nggak memakai hijab. Iya. Kalau menurut aku itu sih, menurut aku ya, wanita hijab itu sebenarnya ciri khas wanita Muslim gitu, yang sejati gitu.
Cuma kan ada orang yang gerah pakai hijab gini-gini, tapi yang aku rasain aku nggak ngerasa gerah, aku ngerasa fine-fine aja. Malah aku kalau nggak pakai hijab, malah aku ngerasa diri aku aneh gitu kan, aneh gue gitu kan nggak pakai hijab apaan sih gitu. Kayak gitu. Oke, jadi dari Mbak Friska nih, target ke depan gitu atau rencana gitu di dalam hidup Mbak Friska, ada nggak? Kalau aku untuk target ke depan yang pasti aku mau meraih cita-cita aku dulu. Aku mau nyenengin mama aku dulu ya, karena dia udah tua, dia juga udah dia punya sakit diabetes gitu ya. Ya memang sih sebenarnya dia nggak ngomong secara Fris, Kak, mama mau ke tanah suci gitu. Tapi sebagai seorang anak, kalau memang aku bisa ngeberangkatin dia ke tanah suci, itu kan menurut aku suatu kebanggaan ya gitu kan, memberikan dia ibadah lah gitu. Jadi aku sih pengen ngebahagiain mama aku dulu, terus aku pengen meraih cita-cita aku yang mungkin tertunda, dan mungkin ya aku nggak tahu ya, kalau namanya jodoh kan di tangan Allah gitu. Kalau memang Allah ngasih aku jodoh ya secepatnya ya insya Allah aku terima. Tapi kalau memang belum waktunya ya udah gitu ya, aku jalanin aja gitu ya, karena aku tahu gitu loh, rencana Allah tuh pasti ada buat hidup aku, karena memang yang udah aku laluin tuh aku ngerasain sendiri gitu, memang ada kok gitu kan, ini doa aku bukti dijabah gitu. Betul. Kalau jodoh itu di tangan Tuhan kalau orang Islam bicara, tapi ini intermezzo aja ya. Kalau orang Kristen bilang jodoh di tangan Tuhan, tangan Tuhannya aja dipaku. intermezzo aja. intermezzo aja. Enggak. Memang lu cari musuh aja. Enggak kan, forum ini kan forum dialog Islam Kristen juga. Ya biar orang-orang sadar gitu aja di intermezzo yang aku buat. Oke, ini sebelumnya sorry bentar ya, ini ada Bang Erik ya dari Viral Indonesia. Assalamualaikum Bang Erik. Halo Bang Erik. Gua yang mute kan, sorry. Oke. Waduh. Enggak, tadi Waalaikumsalam, dengar? Oke, gimana Bang Erik? Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua muslim yang di sini saya sapa dulu. Selamat menunaikan ibadah puasa, selamat berbuka puasa. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Untuk mbaknya yang mualaf, selamat, Anda telah naik level, dan saya doakan Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Mudah-mudahan istiqomah. Lanjut nyimak. Amin. Oke, ada nasihat nih dari Bang Erik untuk Mbak Friskanya, atau ada yang mau ditanyakan? Iya, kalau tanya-tanya ya nanti ngikut aja, mungkin belum nyimak dari tadi, tetapi yang pertama adalah doa. Doa kita sebagai sesama muslim, kita mendapat saudara baru. Selamat datang di Islam, Mbak. Mbak siapa ini namanya? Friska. Friska. Oh iya, Mbak Friska, salam kenal. Mudah-mudahan nyaman dan mudah-mudahan istiqomah dan semakin semangat di dalam belajar tentang keislaman gitu. Iya Mas, makasih. Lanjut dulu Bang Julius, saya nyimak. Oke, dari Goldian ada lagi, gue mau ditanyain, gue lagi undang Bang Tony. Ini teman sama Tony udah lama Mbak Friska? Sama Mas Doni itu temennya aku udah lumayan lama sih, terus sempet lost contact, terus ya gitulah kontak, terus lost contact, terus pas terakhir dia ngeliat foto aku pakai hijab. Fris, sekarang udah jadi muslim. Iya. Bukan aku Bang Erik nih. Wah katanya selamat ya Fris, gitu, kayak apa sih, kayak seneng aja gitu dia kan. Iya Don gitu kan, terus kalau ada yang nggak ngerti di muslim tanyain aja, kalau bisa dijawab nanti dijawab, katanya gitu. Maksudnya kayak dia mau bantu ngajarin juga sih gitu mungkin. Ya mungkin dari aku semoga Kak Friskanya semakin istiqomah, semakin bisa menunaikan tuntunan dari Allah Ta'ala. Dan kalau kita sudah menunaikan tuntunan dari Allah Ta'ala, kita sudah dipuji langsung oleh Allah Ta'ala sebagai kuntum khairu ummah terbaik, yakni kita mengajarkan tentang kebaikan, lalu mencegah kepada yang mungkar, lalu
beriman kepada Allah Ta'ala dan Allah sendiri langsung memuja kita. Kalau Allah sendiri sudah memuja kita, pujaan orang di dunia ini tidak ada apa-apanya. Kalau pertolongan Allah sudah ada di kita, orang sedunia ini tidak menolong kita, itu tidak ada gunanya orang sedunia ini, karena hasbunallah wa ni'mal wakil, pertolongan Allah paling mulia daripada bumi dan seisinya itu. Ya. Oke, ini ada yang lu dicariin si Ting Ting, Gol. Waduh. Udah gue kipas tuh di channel Bang Al-Ayubi. Bang Doni, bukan Bang Tony. Temennya Bang Doni. Doni ya, Bang Doni. Salah orang. Waduh. Beda Bang Tony sama Bang Doni. Sorry, salah dengar gua. Oke, assalamualaikum buat Bang Doni. Ada tebu Bang, udah mau buka nih soalnya saya. Ini lagi minum teh manis aja ini. Tebunya mana? Tebunya udah habis dong, udah diborong orang. Oke, dari Bang Tony, ada yang mau ditanyain atau disampaikan nih sama Mbak Friska nih? Oh iya, ini kan saya baru masuk ya. Oh ya, ini mungkin pertanyaan ini mungkin seperti diulang ya. Oh iya, yang membuat Ukti Friska kuat keyakinannya untuk konfirm ke Muslim itu apa itu? Maaf, bisa diulang nggak ya, suaranya agak nggak jelas soalnya. Oke. Ini yang membuat kuat keyakinannya itu konfirm ke Muslim, apa itu yang membuat kuat keyakinannya untuk pindah itu? Apa ya? Ya aku sih lebih real melihat. Gini, dari ex Buddha lalu convert gitu kurang lebihnya. Nyaman alasan terkuat, alasan fundamental gitu. Ya benar. Alasannya apa ya? Ya mungkin karena merasa lebih nyaman. Alasannya gitu sih, merasa lebih nyaman. Terus ya itu setiap kali di Buddha waktu aku berdoa tuh kayak ya udah kayak orang ngomong aja ngomong sendiri aja gitu, kayak nggak ada yang dengerin. Dan apa ya bisa dibilang doa aku tuh nggak ada yang terkabul gitu pas aku yang tadi kesaksian aku ya dari surat Al-Fatihah itu datanglah pertolongan dan aku yakin gitu, bukan kayaknya sih, dalam hati kayaknya aku mau jadi Muslim nih, tapi masih berpikir ulang, berpikir lagi sampai beberapa bulan. Terus aku cerita sama ibu angkat aku, ya udah akhirnya aku ngomong sama keluarga aku mau jadi Muslim. Ya lebih nyaman sih menurut aku ya, lebih merasakan ketenangan. Oke. Ada gak ini di Muslim ini kan kita kan mengerjakan dengan sholat 5 waktu ya. Terus untuk yang uktinya harus memakai hijab. Awal-awal itu ada rasa berat gak gitu awal-awalnya? Malah kalau aku alhamdulillah ya aku nggak merasa berat gitu ya, malah kalau mau jujur sih malah di hati aku malah ini loh saatnya aku tunggu-tunggu gitu. Dari Mbak Friska gini, biasanya kan gini, saya agak sorry ya, saya cuma mau nanya, biasa kan kalau di orang-orang yang dari minoritas ya Chinese gitu, biasa image-nya kepada Muslim ini kan duluan negatif gitu. Ini ada nggak pernah kepikiran gitu? Kalau negatif, kalau aku sih orangnya gimana ya? Aku orangnya nggak begitu, nggak terlalu gimana sih gitu ya. Kalau aku sih tipikal orang yang kan soalnya temanku juga banyak yang Muslim gitu loh, dan aku juga ngeliat kan dari mereka juga gitu loh. Mungkin banyak orang sorry ya, maksudnya kayak orang Islam tuh gini. Tapi aku mikir sih gini ya mungkin memang kayak gitu, tapi kan nggak semua orang yang kayak gitu. Jadi aku sih untuk ke sisi negatif sih aku nggak terlalu gimana banget gitu loh, karena ya memang aku berteman juga memang biasanya juga sama orang Muslim gitu. Ya kalau kita lihat di media sendiri, framing yang dilakukan orang non-Muslim kepada Muslim kan parah banget, sampai mengatakan oh Muslim ini agama
perang dan lain sebagainya gitu. Muslim ini ingin revolusi, ingin mendirikan negara khilafah, kan itu framing-framing yang saya rasa tidak ada dasarnya ya, yang dilakukan kepada orang non-muslim kepada muslim. Jadi untuk Mbak Friska sendiri ini juga nggak gampang nelen omongan orang ya, tetapi dikunyah dulu apakah omongan orang itu benar atau bisa dipertanggungjawabkan dan sebagainya gitu ya. Kalau aku sih lebih ke ngelihat sisi positifnya gitu ya. Mungkin ibaratnya gini ya, kita mungkin contoh gini, kita mengenal orang, tapi kan kita belum tahu sifat orang itu. Mungkin kelihatannya dari luar, oh orang ini sombong, angkuh, tapi kan ternyata kan di dalamnya baik gitu. Jadi kan kalau menurut mereka, Muslim nih banyak teroris ini, tapi kan ya mungkin memang ada orang yang kayak gitu, tapi kan dia itu kan belum mengenal lebih jauh gitu loh tentang Muslim gitu. Kalau aku sih lebih nggak mau ngedengerin apa ya, lebih suka mencari tahu sendiri gitu loh, dan nggak mau ngedenger omongan orang gitu kan. Jadi ya udahlah, dicari tahu sendiri lebih bagus gitu kan, daripada oh iya mungkin ya gitu ya. Jadi aku lebih baik cari tahu sendiri. Kayak gitu. Oke, jadi mungkin ini ya, tunggu dulu siapa yang naik. Oke, ini mungkin saya tinggal bentar ya, soalnya udah mau jam buka. Tunggu. Oh ini Bang Doni mau naik. Ini siapa Demian? Bang Doni mau masuk bentar lagi. Oh ini oke, ini ada Demian, siapa nih? Demian si Kucu. Oh Demian sih ini. Betul. Lebih baiknya sih gitu, jangan terima langsung. Iya, betul. Lebih ada. Oh, iya. Oke, ini halo, ini selamat sore, ini Demian siapa ya? Halo Demian. Halo. Oh, nampaknya ini si Kucu nih. Oh iya, ini aman. Oke, mungkin dari Bang Tony, silakan Bang. Ada lagi mau disampaikan Bang? Si Doni mana sih? Bentar lagi katanya. Oke, ini ada si Demian pula. Siapa yang kasih masuk dia sih? Loh, nggak tahu itu. Halo. Iya, Demian. Bisa tanya ya? Ini malam. Mau tanya apa lu? Ya. Ya. Kebetulan saya nggak dengar tadi dari awal itu apa yang menjadi alasan gitu loh Mbak ini mualaf. Halo? Iya. Ya, kira-kira apa yang menjadi alasan mualafnya? Dan tadi dari agama apa itu? Agama sebelumnya? Ya, halo. Iya. Ya. Halo? Dia dari Buddha Demian, nggak ada yang nyerang Kristen, dan di sini bukan Yusuf Sebelum ya. Kalau Yusuf dulu kesaksiannya jawab, saya kasih penghantar ya Mbak Friska. Ya. Ini si Demian ini dari Kristen polemikus, dia suka nanya yang aneh-aneh. Saya Kristen. Ya. Kalau nggak mau dijawab juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tanya aja. Alasannya apa, saya ingin tahu aja gitu. Saya bukan berasal dari Kris. Ini dari Buddhis, Demian, convert ke Islam, atau kalau kita katakan sebagai Muslim, convert lah. Karena orang terlahir itu sejatinya Muslim gitu. Oke, begini Mbak, udah tahu nggak nanti kalau di surga Anda akan di poligami dengan 72 bidadari gitu untuk satu laki-laki. Provokasi. Nggak tahu ya? Ini siapa sih yang dari tadi noise ya? Udah siap di poligami nggak? Demian. Ya. Kenapa saya? Saya Demian, seorang Kristen. Halo? Demian, lu siap masuk neraka nggak Demian? Ini pada nanyakin juga Demian. Ya, maksudnya gini kan, cek. Kan, kalau nanti di surga udah siap di poligami dengan 70 bidadari nggak? Untuk satu laki-laki. Aduh. Terus nanti kalau apa itu Demian? Cek suaraku masuk nggak kok Julius? Bagus. Suaraku masuk nggak? Bagus, gol. Ya, saya tanya sama Mbak ini gitu loh. Kalau di surga nanti udah siap untuk dipoligami dengan 70 bidadari. Karena nanti surga Muslim kan ada pesta seks.
gitu kan? Halo? Lah bukannya di Kristen ada 1000. Kalau Nggak memang ada. Kalau orang Kristen hidupnya seperti malaikat. Menurut saya di Islam itu memang poligami itu dihalalkan, tapi dihalalkan dengan adanya alasan yang tertulis dari istrinya. Jadi kalau memang mau adanya poligami atau enggak, siap. Enggak ada, itu salah, enggak ada. Siap. Itu siap bisa seks aja kamu. Siap. Kamu siap di poligami aja nanti di surga. Itu asumsi. Kalau soal istri itu enggak ada. Kalau soal istri itu enggak ada, itu asumsi, enggak ada itu, enggak ada dalilnya. Oh. Demian, dijawab dulu, itunya kan dijawab dulu, baru Anda baru memprotes. Enggak, kalau nggak dijawab ya nggak usah diprotes. Dia kan kemauannya dia sendiri, bukan kemauan Anda sendiri. Ya nggak apa-apa, silakan. Pace Demian. Kalau di poligami di sorga itu apa efeknya terhadap Anda gitu? Enggak, saya kan cuma tanya aja. Tanyanya itu pakai logika yang benar dong. Tanyanya itu jangan menyerang gitu. Bukan logika, tapi saya tanya dari ajaran saudara sendiri gitu kan? Iya, tapi Anda itu memaksakan kehendak Anda gitu loh. Makanya saya jangan memaksakan, bertanya aja, jangan memaksakan. Bukan memaksakan, tapi saya butuh jawaban saja. Kalau mau jawab silakan, kalau tidak jawab ya nggak masalah. Bilang aja nggak tahu, tapi jangan berasumsi kalau itu harus ada surat izin apa segala macam. Itu nggak ada itu. Nggak ada dalilnya. Itu asumsi. Yang dalilnya terus adalah kalau nggak ada masalahnya buat kamu apa? Nggak masalah buat saya cuma pengen tahu jawaban dia aja, bukan masalah. Nggak, terus kalau nggak ada masalahnya buat kamu apa? Itu kan keimanan, itu kan diri masing-masing. Kok kamu yang protes? Saya pengen ngetes pengetahuan dia gitu loh, karena kan dia kan lagi Pace, masalahnya sama Pace apa gitu? Masalahnya bukan apa? Makanya saya tanyakan sama Demian. Demian masalahnya buat kamu itu apa? Itu keimanannya seseorang itu, keimanan seseorang itu nggak boleh diganggu gugat. Enggak, ini bukan mengganggu. Itu pribadi masing-masing. Saya nggak mengganggu, saya cuma pintanya aja, uji tes aja, apakah dia tahu gitu. Itu aja. Ternyata dia tidak tahu. Ternyata dia bilang harus ada izin segala macam. Itu nggak ada itu. Tidak semua mu'alaf mau tahu urusan itu. Itu keimanannya masing-masing. Harus tahu dong. Kok harus tahu? Memangnya di agamamu, di Alkitabmu harus tahu. Ikutin dulu baru bisa ini. Baru bisa ada mukjizat. Enak aja loh. Demian dengar ya, Demian dengar ya. Mu'alaf itu dalam proses belajar, masih banyak yang ingin dia pelajari. Oh, berarti dia belum tahu gitu ya? Kalau belum tahu, iya, dia nggak tahu. Itu kan masih proses belajar dulu, ya, mengkaji semuanya, karena dia keyakinannya dia udah ada dimasuk dalam suatu agama tertentu. Jadi kalau mu'alafnya belum ini, jangan coba jawab gitu loh. Kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu gitu kan? Jangan coba jawab bilang terkait tadi kan jawabannya itu kan nggak ada, itu nggak benar, itu jawabannya itu salah itu. Kalau di surga itu perempuan tuh tidak punya hak untuk ini, hanya hak di poligami saja gitu, langsung di poligami. Kalau laki-laki ya begitu, itulah surga jadi muslim, penuh dengan pesta seks. Kalau macam saya, pendapat saya Demian, itu urusannya masing-masing. Itu akhirat itu urusannya masing-masing. Tinggal kita punya akhlak aja, kebaikan kita yang kita bawa. Betul. Itu memang harus urusan masing-masing ya. Tapi kan saya juga berhak bertanya, karena ini kan live gitu kan. Dan sebenarnya kan mualaf begini kan dia kan sedang mempromosikan gitu loh, supaya orang juga ikut mualaf gitu kan. Jadi saya ngetes bukan jangan salah Demian, jangan salah mempromosikan. Demian, ini diam dulu Demian. Itu bukan mempromosikan. Itu bukan mempromosikan. Anda udah lain. Nggak gini-gini Demian. Kenapa saat orang memutuskan mualaf, kamu kebakaran gitu? Kamu seperti nggak terima orang memutuskan mualaf. Saya agak bingung gitu.
Dan ini apakah mengganggu kamu atau kebakaran, tapi saya ingin membuat tahu iman aja, kamu apakah hancur dia gitu? enggak? Dia paham nggak gitu loh? Kan kasihan juga Demian, kalau malah dalam kebodohan kan kasihan juga gitu. Kalau iya, yang kasihan itu gini Demian, itu murtadin yang memutuskan ikut Yesus itu lebih parah gitu. Ikut ya, Yesus karena apa? Jumpa roh gitu, mimpi Yesus. Padahal yang dia mimpin bisa jadi ya ini setan, iblis. Nggak bahaya gitu Demian? Orang-orang yang tiba-tiba ketemu gitu roh halus gitu kan bahaya. Roh halus itu kan lebih banyak dari setan gitu. Betul nggak? Itu asumsi kamu, karena kamu tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Enggak. Kalau mereka coba saya tanya kamu, lebih banyak ketemu setan atau lebih banyak ketemu orang Yesus sebenarnya? Lebih banyak hantu atau setan? Itu kamu dalam Kristen itu harus diuji lagi, dan mereka sudah menguji gitu loh. Oh, mereka nggak nguji Demian. Mereka nggak nguji, mereka naik haji ketemu. Terus waktu diuji dulu mereka pakar Al-Quran, terus pernah ini ya, ada yang sampai 7 kali naik haji, tapi nggak ngerti apa-apa. Ya disuruh ditanya. Sekarang begini, saya tantang kamu untuk masuk ke rumu-rumu itu. Kalau memang misalnya pas kesaksian seperti ini, kau masuk kemudian bertanya kepada mereka. Kau tanya, kau lihatlah Yusuf Manuklu, itu jelas-jelas palsu semua Demian. Jangan seperti perempuan ini. Jangan kamu. Tunggu. Demian ini ya, kamu ini bahaya sekali gitu. Ya, masa dia nggak ngerti apa-apa, tapi teriak-teriak gitu, teriak-teriak saking ini orang kepanasan melihat banyak orang yang jadi mualaf, bingung gitu ya. Ya, kenapa kepanasan kalau banyak yang jadi mualaf? Ini saya mau makan pun jadi nggak bisa. Cek suaraku denger nggak? Bagus. Ya, jadi ini bagus, kepanasan. Suaraku gitu. denger nggak? Aku jawab aja. Nah, tadi Demian menanyakan, saya bantu jawab aja. Ya udah, gua jadi badut Kristen ini lucu sekali ya menanya. Kan, kenapa kamu masuk Islam kok? Kamu nggak mikir sekali, bla 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 gitu. Ya. Sekarang, ya kenapa? Ya. Sekarang begini. Ya. Biar aku aja yang ngipas dia ini. Silakan. Kasihan. Silakan. Kak Friska ya. Untuk kalau teman-teman putus-putus jangan. Narasumber kayaknya nggak tahu dia mungkin bikin gaduh di sini. Kita jaga forum ini supaya Kak Friska nyaman untuk tetap dia berislam karena laki-laki secara kafah. Mungkin kalau polemikus kayak gini aku aja yang menghadapin. Demian. Ya gimana Demian pertanyaannya? Demian, ini dalam kisah HMC. Dalam kisah HMC ini kisah, tahu nggak? Jangan asal nyerocos aja di sini. Apanya? Ya kan saya tanya sama Mbak ini. Halo. Apakah dia sudah siap untuk dipoligami dengan 70 bidadari untuk satu laki-laki? Halo. Halo. Suara saya dengar nggak? Dengar suara saya? Cek. Suaramu bagus. Suara saya dengar nggak, guys? Bagus. Kedengaran, cuman agak putus-putus. Cek. Ini bagus. Kuldian bagus. Cek suara saya dengar nggak? Bagus, Dian. Bagus. Bagus, dengar sini kok. Jelas. Saya ini izin turun ya. Mau siap-siap tarawih. Ya, suara saya dengar nggak? Suara saya. Ya elah si Goldian. Suara saya dengar nggak? Teman-teman. Dengar. Bagus. Suaranya bagus. Beda, saya turun dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gimana Demian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Oke, sorry. Ya, jadi Demian ini aneh ya. Padahal ya. Oke, cek. Kamu jangan personal attack ya. Kamu jangan pertanyaan saya saja. Ya. Enggak usah nyerang-nyerang. Oke, saya tanggapin sedikit. Ya. Oke, Tom. Bye-bye. Takoballah. Oke. Silakan. Dari tadi satu itu nggak ada yang berani menjawab. Ya, mungkin saya sedikit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tolong jangan dipotong sedikit. Ya, jadi Demian ini aneh ya. Kak Friska ini bukan dari ex-Kristen. Beliau dari Buddhis yang terlahir baru menjadi pribadi baru dalam iman dan Islam. Jadi tidak ada hubungannya dengan Kristen sama sekali. Nah, kalau kamu tanya
Kenapa? Jangan dipotong dulu. Kamu tanya poligami ya. Yesus sendiri, apa pertanyaanmu? Aku jawab. Ya ampun, Yesus itu tidak kawin seperti Muhammad. Muhammad yang poligami sampai 20-an perempuan. Kamu jangan karang-karang ya. Silakan, Bro. Halo. Ini tunggu, Goldian, kamu bicara, suaramu putus, Goldian. Suaramu putus-putus, Goldian. Ini ada apa? Anak 6 tahun. Udah begitu dengan janda-janda, kemudian dengan ini budak. Oke. Saya jawab, Goldian. Apa, Demian, saya jawab. Premis kamu apa? Urusan apa yang menjadi masalah buat kamu? Premis kamu apa dan apa yang menjadi masalah buat kamu ketika ada orang mu'alaf? Ada masalah apa? Saya tanya perempuan ini, apakah dia sudah siap untuk kamu jadi nggak punya etika gitu perempuan ini kamu kalau nggak bisa menjaga etika, jangan berbicara di depan forum. Perempuan ini kamu diajarkan di Kristen. Perempuan yang membuat kesaksian ini kan begitu kan? Kenapa kamu panas? Kamu kenapa kejang? Enggak, saya mau tanya, kenapa kamu kejang? Ada urusan apa kamu dengan mualaf kita ini? Kenapa saya boleh bertanya? Ini kan live dan saya masuk. Bukan gitu. Kamu seolah-olah kebakaran jenggot. Ada apa? Bukan, saya kan bertanya dan kalian tidak mau menjawab, gitu loh. Ya kenapa? Demian, kamu bertanyanya seakan-akan kamu itu maksa. Kalau nanti bisa menjawab, ya bilang saya bisa menjawab. Tapi jawabannya tadi itu jawabannya salah gitu loh. Emang nanti nanti ada pakai surat izin, enggak kan? Dengar saya enggak? Kan hak laki-laki. Emang sekarang saya apa nanti disuruh ya? Coba gantian Demian. Kamu gantian bicaranya dulu. Kamu Goldian, kamu juga benerin apamu. Jadi orang dengarnya tuh capek dari tadi teriak-teriak. Oke. Duduknya benerin dulu, tempatnya dulu biar apanya jelas suaranya. Jadi nggak kayak gini, nggak ribut. Ayo Goldian, mau tanggapan apa sama Demian? Silakan. Demian, kamu diam dulu, jangan dipotong. Tapi si Goldian itu nggak nyambung gitu loh. Orang tanya lainnya jawab lain. Ya kamu diam dulu. Selesai nanti baru kamu tanggap. Silakan Goldian. Diam dulu. Atau misalnya gini, jangan. Diam dulu Demian, kamu diam dulu. Kamu seolah-olah kayak ada punya masalah pribadi dengan mualaf ini. Kamu kenapa? Bukan masalah pribadi, tapi saya ngetes. Saya berhak ngetes karena saya. Kenapa kalian Kristen kok kejang kalau ada orang yang mualaf? Seolah-olah kalian itu kayak kebakaran jenggot. Cek Uni, Rifa bisa dengar suara Goldian. Dia masuk neraka. Bisa lanjut Goldian. Uni Rifa bisa dengar suara Goldian. Bisa diam Demian, diam. Demian diam. Demian, kau itu mulutmu ngerocos aja kayak. Karena ya kalian kan banyak, saya harus ngomong dong. Kalau enggak kan saya nggak mau. Iya, satu-satu dong, satu-satu biar dijawab. Kalau saya lebih tahu dari kalian, oke silakan. Goldian. Silakan ngomong. Iya, diam dulu Demian. Diam dulu. Jangan dulu ngomong, diam kamu. Biar Goldian dulu yang masuk, yang ngomong. Mana Goldiannya? Dia nggak berani ya sama aku. Ini udah banget sekarang kamu diam Demian ya. Goldian yang mau bicara ini. Goldian bicara. Lanjut. Statement yang oke. Dengarkan sudah. Ya Allah. Goldian, kamu ngomong aja, kedengeran suaramu. Kayaknya ini ada delay juga nih. Udah ngomong aja, udah. Bilang aja Goldian, kalau kamu nggak berani ngomong, nggak ada ilmu, bilang aja, nggak berani aja. Ini si Demian ini diam aja dulu, napa sih? Gantian napa bicaranya Demian? Kamu kayak cewek loh. Kalau kamu bertanya harus ada yang menjawab. Kalau gimana orang menjawab, kamu nggak mau biarin orang ngomong. Saya tanya kepada orang yang perempuan itu tadi, perempuan yang kasih ini, yang ini bukan Goldian. Kamu kenapa? Roh Kudus itu ditenangkan dulu di jiwamu, jangan kayak kerasukan setan. Santai, tenang dulu. Goldian, lanjut Goldian. Jawab dulu apa kata si Demian ini. Halo Goldian. Halo. Ya, yang ngomong. Sekarang Goldian, saya, apakah betul ya? Kalau di surga itu nanti istri itu harus minta izin dulu gitu. Ini kan menurut perempuan ini kan katanya harus minta izin dulu gitu kan.
Sekarang apakah betul ada dalilnya bahwa nanti Kamu telan ludahmu dulu baru ngomong. Air ludahmu kamu telan dulu. Tunggu. Air ludahmu telan dulu baru ngomong. Kalau kamu ngomong itu orang nggak ngerti. Kamu telan dulu air ludahmu. Kalau perlu gigimu kamu keluarin dulu baru ngomong. Oke, sorry. Demian, gue bingung gitu ya. Pertama gue mau bilang, kenapa kamu kepanasan? Kedua, kamu ngeklaim surga. Kamu lupa, kamu sendiri nggak bisa masuk surga. Kamu sendiri bukan penghuni surga, jadi ngapain sewa gitu? Dijamin lebih penting gini, lebih penting, lebih mending ada yang namanya polisi atau nggak bisa masuk surga. Kemudian Muhammad saja tidak jelas masuk surga. Demian, lebih bagus orang poligami atau masuk neraka? Suara kamu nggak jelas, apa? Lebih bagus poligami atau neraka? Kami masuk surga. Itu klaim kamu. Itu klaim kamu. Yesus saja nggak mengakuikan. Gimana sih? Yesus saja nggak mengakui kalian loh, jangan lupa gitu. Ya ampun, kami ini murid Tuhan Yesus, pengikut Tuhan Yesus yang setia, dan kami pasti masuk surga. Itu sudah pasti. Udah, jangan mimpi. Kamu jangan bawa mimpi ke sini. Yang kita jelas saja. Kamu kalian lihat surat kamu 71, 72 itu jelas kalian masuk neraka dulu. Jangan lupa. Kamu yang bakalan masuk neraka, bukan kami. Muhammad saja jelas nasibnya gitu loh. Dia masuk neraka. Orang pasti akan menggantikan kami umat Islam di neraka. Kamu masuk neraka gitu. Kamu tidak bertuhankan kepada Tuhan yang benar. Kamu menghilangkan hukum-hukum Taurat. Nah, kamu tidak melaksanakan perintah Tuhan. Padahal Yesus mengatakan kehidupan kekal itu bisa didapat dengan mengikuti perintah Tuhan. Nah, perjanjian kekal Tuhan aja kamu batalin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yesus mengatakan hanya percaya pada lewat Yesus, jalan tersebut lewat Yesus Kristus. Iya, percaya sama Yesus. Kapan Yesus mengatakan kalau dia adalah Tuhan dan dia sudah sembah dia? Kapan dia bilang? Ya, saya bingung nih si Kucluk ya, tunggu lo. Dia udah agama, udah. Kok Julius taruh backstack dulu ini si Demian kita jawab karena dia terus turun. Interupsi dong, interrupt. Kenapa Bang Koboy? Halo? Gini. Saya mau bilang ya, Demian aja dia nggak jelas, dia masuk ke neraka tapi mau ngajakin orang, ini bahaya gitu ya. Masa orang masuk neraka ngajak, ini gila ke Demian itu. Nanti tuh masuk nerakanya bukan neraka level menengah gitu, salah-salah masuknya yang paling dalam gitu. Oke, ini kok banyak yang ini ya, banyak yang Mbak Friska mungkin casnya dicabut dulu supaya nggak bisa noise. Ini saya lagi nyari siapa yang noise, saya keluarin dulu ya. Golden beresin signal dulu lah. Dari tadi nggak bisa ya lu ya. Bang Julius. Ya, silakan Bang Koboy. Informasi buat Goldian kayaknya ini signalnya kurang bagus tuh, jadinya suaranya hilang-hilangan, kasihan ngomongnya. Tadi iya sama ya. Tadi saya keluarin beresin signal dulu. Terus masalah Demian biar Mbak Riva aja tuh lawan Demian. Mbak Riva gitu. Biasa signal juga jelek soalnya. Iya. Nggak apa kalau Demiannya ngeyel. Ngomong sama saya nggak apa gitu. Saya nggak masalah sama Demian. Cuman ngomongnya satu gitu. Iya, Demiannya subhat tingkat tinggi itu bikin rusuh jadinya. Standby. Silakan terusin. Iya, karena Demian ini dia nggak terima kalau nggak ada teman ke neraka. Soalnya dia kan dapat jaminan nih kalau ngajak orang ke neraka lebih banyak, dia nerakanya naik pangkat gitu. Ya, jadi dia ngejar neraka yang lebih tinggi. Jadi si Gagap ini lucu gitu ya. Dia ngomong pun masih kacau. Ya udah naikin lagi Demian biar ngobrol sama Mbak Riva tuh. Udah hilang. Kalau dia mau naik nggak apa-apa, cuman nggak apa-apa kalau dia mau naik gua keluarin semua. Izinin saya bicara sama mualafnya dong, Bang Julius. Silakan itu Mbak Friskanya. Assalamualaikum Ukti Friska. Iya, waalaikumsalam Mbak Riva. Ya, Ukti Friska, kan Al-Quran atau ajaran Islam itu ajaran yang diajarkan kepada orang-orang berakal, otomatis semua yang diajarkan itu semua masuk akal. Saya sedikit ingin menyampaikan ya premis dari Demian tentang surga. Mereka selalu menuding bahwa kedengeran nggak? Udah bagus.
Nggak ragu, saya lalu turun aja. Apa jadi tadi lu? Oke, saya lanjut ya. Nah, jadi mereka selalu menuding surganya umat Islam itu adalah surga yang penuh dengan pesta seks, dan mereka selalu menjadikan itu alasan untuk menyerang Islam. Padahal mereka itu tidak paham bahwa Allah itu memasukkan orang-orang ke dalam surga adalah orang-orang yang sudah terlatih di dunia menahan hawa nafsu dan mengekang hawa nafsunya, Mbak Friska. Jadi Mbak Friska, orang-orang yang di surga Islam itu, Islam ini Allah mengatakan semua hamba-hamba Allah itu diciptakan untuk mengabdi kepada Allah, dan kita ini semua diuji di dunia. Kenapa kita diuji? Karena kita akan mewarisi surga. Jadi kita harus membuktikan bahwa kita memang layak mewarisi surga. Nggak ada istilahnya kita di sini di dunia memperkosa, membunuh, mencaci, menggibah orang, tiba-tiba mati berubah jadi malaikat, ingatan kita dihilangkan hanya karena kita menuhankan orang yang tidak pernah mengaku Tuhan. Nah, itu satu. Secara akal sehat, Tuhan mengatakan bahwa di dalam kitab manapun mengatakan dia akan membalaskan apa perbuatan kita. Bahkan Yesus mengajarkan begitu. Artinya apa? Akan ada penghakiman terhadap diri kita ketika kita setelah wafat nanti. Kita akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan. Maka di dalam Islam lah, ajaran Islam lah yang memaksa agar penganutnya harus berbuat baik, mau atau tidak mau, terpaksa atau tidak terpaksa. Nah, bagaimana mungkin orang, manusia saja yang sudah diberikan ketentuan hukum di zaman Bani Israel itu masih tegar tengkuk? Ini bagaimana mungkin orang bisa berbuat baik setelah hukum-hukum ditiadakan? Itu mustahil, nonsen. Mereka mengatakan mereka akan berbuat baik setelah mereka mengatakan diselamatkan. Gini logikanya, kalau memang ada orang Kristen di seluruh dunia diselamatkan karena percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, buat apa berbuat baik lagi? Toh sudah selamat kan? Artinya tidak ada motivasi untuk menjadikan seseorang baik kalau diserahkan kepada masing-masing orang sebagai tanda syukur. Ya ngapain capek-capek berbuat baik, toh sudah selamat. Tapi Islam memaksa hamba-hamba Allah untuk berbuat baik agar selamat sampai akhir nanti. Nah, jadi masalah surga yang orang Kristen menuduhkan bahwa kita pesta seks katanya, mohon maaf, mungkin mereka yang orang-orang cabul dan pikiran kotor boleh masuk surga mereka, tapi di Islam Allah tahu siapa yang layak dan tidak layak masuk surga. Orang-orang cabul seperti Demian gak akan bisa masuk surga. Jadi orang-orang di surga itu orang yang sudah terbiasa di dunia ini, dia berpuasa hanya mengharap ridho Allah, mengingat Allah, berbuat baik pada istrinya, dia tidak memporsir istrinya, dia tidak berbuat jahat kepada anak-anaknya, ke tetangganya, dia baik. Orang-orang ini yang terlatih ini yang akan mewarisi surga. Itu kenapa kita umat Islam dipaksa oleh Allah beramal, bukan menyogok Tuhan, tetapi itu sebagai bentuk ketakwaan kita, patuh dan tunduk kita, dan ini pun diajarkan Yesus. Kata Yesus, orang yang mewarisi kerajaan surga adalah orang yang melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Perintah-perintah Tuhan. Nah, itu Mbak Friska. Jadi Mbak Friska, kalau ada serangan dari mereka yang pembenci Islam, yang iri dengan kemualafan orang-orang pintar, itu karena mereka hanya khawatir kurangnya kelompok mereka gitu. Dan ini adalah bentuk kekhawatiran yang ditunjukkan Demian gitu. Jadi dia sampai ayan begitu. Dia masuk ke sini lalu langsung ayan melihat ada gadis cantik masuk ke dalam Islam. Itu sebenarnya bentuk keirian Demian aja. Jadi ya, yang penting intinya apa? Umi Rifa, bukan kurangnya golongan mereka, tapi kurangnya perpuluhan mereka nantinya. Allahu a'lam bishawab. Nah, Allahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas adalah selamat datang di jalan yang lurus, Mbak Friska, tanpa harus menyembah jalan ya. Memang semua nabi adalah jalan yang lurus, tetapi kita nggak perlu menyembah jalan, kita menyembah tujuan, karena yang namanya jalan itu pasti bukan tujuan. Nah, kita memiliki tujuan. Siapa tujuan kita? Allah sang pemilik segala-galanya. Yesus adalah jalan, dia adalah pintu. Iya, masa kita nyembah pintu dan jalan kan cuma dilewatin. Yang menjadi tujuan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saran saya Mbak Friska berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan Sunnah, gigit dengan gigi geraham,
Apapun fitnahan dan tuduhan kepada umat Islam, maka jawab dengan elegan. Biarkan Demian Ayan. Dia mau ayan, mau kejang-kejang, panas dalam, sariawan, itu nggak apa-apa. Dia aja mungkin karena gini kali ya, mungkin dia berharap bahwa Mbak Priska itu bersama-sama dengan dia di neraka ya. gitu. Kamu jangan hanya lihat Yesus, Yesus sudah sukses saja. Yesus gini, saya nambahin bentar, Mbak Rifka. Telat dulu udahmu. Demian air udahnya ditelan dulu. Sama dengan Elohim, Allahmu itu adalah satu. Iya. Demian ngomong sampai sekarang belum lancar ya, masih gagal dengan Tuhan orang lain. Tuhanmu itu iya nggak sama, memang nggak sama Tuhan kamu beda. Tuhan kamu manusia. Tuhan umat Bani Israel itu Tuhan yang tidak bisa dideskripsikan. Tuhan umat Islam adalah Tuhan yang tidak bisa dideskripsikan. Tuhan Bani Israel pernah bertemu dengan Musa. Gambaran surga di Kristen, ya orang yang masuk surga digambarkan cuma jadi roh, ya cuma jadi roh yang menyembah-nyembah. Tapi di ayat yang lain dikatakan orang akan buah di surga bisa makan. Ini orang di surganya Kristen ini semua roh atau bentuk tubuh nyata gitu. Enggak ada roh kok. Henok naik ke langit enggak bentuk roh kok. Henok ke langit utuh badannya, Yesus ke langit utuh badannya kok. Elia naik ke langit utuh kok badannya kok enggak jadi roh kok. Si Demian aja yang jadi roh kuntilanak mati dia tuh. Kasihan dia. Bahkan Luga lebih lucu. Di surganya Kristen dia bilang ada mobil gitu, ada mobil, ada ada naga, ada tukang jual minyak, ada pesundalnya, ada tukang cukai, ada kawinan anak domba. Iya, surganya ukurannya terbatas. Jumlah yang masuk surga 1.400 orang yang termatrai dari kalangan Bani Israel. Jadi Bani Kristen nggak ada. Yang termatrai itu cuma 1.400-an dari setiap suku Bani Israel. Terus nanti ada perang naga, jangan-jangan ada Songgokung. Kita kan nggak tahu, mana tahu ada ular kobra di sana gede kan? Yang lucu mereka cuman ini ya, puji-pujian, setiap hari puji-pujian seperti jadi ini jadi robot. Melayang-layang kayak terbel gitu. Jadi jalan-jalan melayang-layang ditiup angin kemana-mana, terus ya nyanyi-nyanyi mungkin ya. Kita kan nggak tahu ya. Nggak jelas. Anehnya kasihan gitu. Bang Julius, kata Yesus gini kan, kumpulkanlah harta di surga, jangan kumpulkan harta di dunia. Lah buat apa harta kan jadi roh? Ya, juga gitu orang bingung gitu ya. Surganya aja belum fix. Bahkan surga versinya si pendeta sama versinya Nabi Luga bisa beda gitu ya. Nabi Luga ada mobil. Saya bilang nih mobil nanti iri-irian dok. Ada orang mobilnya yang mahal, ada yang murah gitu. Sampai mobil SMK. Bertingkat-tingkat dia punya surga. Itu aja ngakak kita. Jadi Demian kalau mau ngomong gini. Ini Demian kalau mau ngomong ganti-gantian, jangan ngerocos terus gitu. Mau gini dia ini semua udah bosan gitu ya, debat hak-hak babak belur. Bahkan sampai sekarang dia masih pemegang rekor paling banyak babak belur gitu, imbang sama si Niken ya, 11-12 nih sama Niken. Ini mungkin kemarin udah hilang, ini muncul lagi Demian. Artinya dia mau nambah rekornya lagi nih, karena udah mau disalib sama Herdi sama Niken. Enggak, saya tuh heran Demian itu biasanya dia lumayan agak inilah ya di awal-awal santun ya. Tapi sekarang dia sudah kehilangan jati diri. Mungkin karena gini kali ya, mungkin karena sering dibantai jadinya mungkin jadinya mentalnya kena. Jadi kejang gitu kan, kasihan juga gitu kan. Tapi yang jelas begini sih ya, begini. Silahkan siapapun yang mau murtad silahkan, yang mau mualaf silahkan. Tapi kalau ada yang mengatakan mereka masuk surga karena orang dalam, itu hanya konyol bagi saya gitu. Sekarang begini, Rifa, saya tanya ke kamu ya. Halo. Apa? Nanti kalau misalnya masuk, misalnya gini, sabar ya. Kau masuk surga dan suamimu tidak masuk surga, atau misalnya perempuan yang tidak masuk surga, itu nanti di surga nanti dia tidur dengan siapa? Di entot siapa? Halo, kan kamu ngomong. Iya, Bang Julius, biar aja saya jawab. Bang Julius biar aja, biar dia. Oke, lanjut, silakan. Karena di surga kan lanjut ulang lagi. Tapi terus nggak ada dalilnya penitipan. Nah kalau misalnya suami kamu nggak masuk surga, kalau hanya kamu masuk surga, gimana nanti? Ya kalau suami saya nggak masuk surga, otomatis saya juga nggak masuk surga lah kan. Kalau saya kan tergantung didikan suaminya kurang ajar, ya kecuali saya baik misalnya, saya masuk surga ya. Nah, jadi kalau saya baik, saya masuk surga, suami saya nggak masuk surga gitu kan. Orang-orang yang masuk surga itu bukan hanya selangkangan seperti kamu otaknya,
Ada orang itu mengharapkan hanya pertemuan dengan Tuhan. Jadi ketika bertemu dengan Tuhan itu adalah kenikmatan yang paling tertinggi. Bukan selangkangan seperti kamu itu. Mungkin karena kamu pikirannya hanya selangkangan aja. Rata-rata di antara kalian itu pikirannya cuma selangkangan doang. Saya nggak ngerti kenapa kalian tadi pikirkan selangkangan saja. Apakah kalian di dunia tidak cukup puas dengan selangkangan sehingga kalian hanya memikirkan selangkangan? Saya heran ada cabut-cabut. Ini dia ngomong apa sih dari tadi kayak kumur-kumur? Nggak tahu, gelai kali kamu Demian, gelai. Kalau misalnya gini, perempuan pemuda yang tidak bersuami masuk surga, nanti dia nikah sama siapa? Karena nggak ada penciptaan bidadara, kan cuma bidadari yang diciptakan. Itu gimana tuh? Kan perempuan itu kan banyak yang masuk neraka karena dia banyak yang durhaka kepada suaminya. Jadi kan banyak laki-laki di surga. Kenapa memangnya? Saya tidak bertanya perempuan yang masuk surga tapi yang neraka, tapi perempuan yang masuk surga atau nikah sama siapa? Kan nggak ada bidadara di sana. Iya kan, orang nggak mikirin selangkangan kayak kamu aja. Orang tuh udah bertemu dengan Allah tuh udah kenikmatan luar biasa. Kalau kamu kan pikirannya cuma selangkangan aja. Makanya Demian otak itu dibersihkan. Jadi nggak cuma itu aja kenikmatan Demian. Kenikmatan itu bisa bertemu dengan Tuhan, berteman dengan ada taman-taman, ada pantai, ada lautan, perhiasan, tas mewah, sepatu, mahkota emas, anak-anak cantik, keluarga yang dikasihi, orang-orang tua